sul기! 품에 쏙 들어오네. 사물함에 이걸로 몇 개씩 넣어두거든. 이거 입으면 되겠다. 그래. 필요하면 얘기해. Drama ini dimulai dengan seorang gadis kecil bernama Sulgi. Ia sedang mengikuti kegiatan di luar sekolah, tetapi karena tidak mengenakan seragam, ia tertinggal dari kelompoknya dan dinyatakan hilang. Akibat kejadian itu, Sulgi akhirnya tumbuh besar di panti asuhan. Saat menginjak remaja, Sulgi sering menjadi korban perundungan di sekolahnya karena latar belakangnya. Perundungan yang dialaminya cukup parah hingga meninggalkan trauma mendalam. Di sisi lain, Sulgi berkenalan dengan Sun Sim, seorang pengedar narkoba. Sun Sim sering mempekerjakan remaja-remaja dengan nasib serupa Sulgi untuk membeli obat di berbagai apotek menggunakan resep palsu. Suatu hari, entah mengapa, Sun Sim menyuruh Sulgi untuk mulai belajar agar ia tidak mengalami nasib yang sama dengannya. Awalnya, Sulgi hanya mencoba-coba, tetapi hasilnya di luar dugaan. Ia berhasil meraih peringkat ke-15 dari 264 murid di sekolahnya. Setelah mendapatkan peringkat yang cukup tinggi, Sulgi mulai merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya yang menjadi lebih baik kepadanya. Hal ini membuatnya semakin giat belajar demi mendapatkan pengakuan. Namun, di saat yang sama, Sulgi juga mulai mengonsumsi obat-obatan yang ia dapatkan dari pekerjaannya. Berkat obat tersebut, ia semakin fokus dalam belajar hingga berhasil meraih medali emas dalam kompetisi matematika. Suatu hari, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Sulgi melaporkan kepada Sun Sim bahwa ia tidak bisa lagi bekerja dengannya karena akan segera pindah ke Seoul. Ternyata, Sulgi telah menemukan ayah kandungnya. Adegan kemudian beralih ke 4 bulan setelahnya. Sulgi telah tiba di Seoul dan bersekolah di SMA Jehwa. Ia memasuki aula sekolah dan melihat seorang siswi bernama Jae yang sedang memberikan pidato dalam bahasa Inggris. Dalam pidatonya, Jae meminta seluruh hadirin untuk mengheningkan cipta karena salah satu guru mereka telah meninggal dunia. Setelah melihat semua itu, Sulgi memutuskan untuk keluar dari aula dan menuju kelasnya, yaitu kelas 3B. Sesampainya di sana, wali kelas memperkenalkannya dan memintanya untuk duduk. Wali kelas kemudian meminta seluruh siswa untuk menyusun rencana studi mereka untuk semester ini. Pada saat yang sama, Jae juga memasuki kelas yang sama. Wali kelas menyambutnya dengan penuh harapan dan mengatakan bahwa ia menaruh ekspektasi tinggi padanya. Setelah wali kelas meninggalkan ruangan, Jae berkeliling kelas untuk memilih tempat duduk, lalu akhirnya memutuskan untuk duduk bersama Sulgi. Saat berada di toilet, Sulgi dihampiri oleh 3 siswi dari kelasnya. Mereka meminta Sulgi untuk bertukar tempat duduk karena ingin duduk bersama Jae. Tanpa berpikir panjang, Sulgi setuju dan menukar tempat duduknya dengan Nari, yang duduk di baris kedua, tepat di tengah kelas karena dijanjikan sesuatu oleh Nari. Namun, tiba-tiba Jae menerobos masuk ke toilet, lalu menggandeng tangan Sulgi dan mengajaknya pergi makan bersama. Tanpa ragu, Jae menarik tangan Sulgi dan membawanya ke kantin. Di kantin, mereka duduk bersama 2 siswi lainnya, yaitu Yeri dan Chaekong. Jae kemudian bertanya kepada Sulgi mengapa ia pindah sekolah di tahun terakhir, karena menurutnya itu cukup disayangkan. Sulgi pun menjawab bahwa kepindahannya berkaitan dengan urusan orang tuanya. Jae lalu bertanya apakah Sulgi berencana masuk ke Universitas Korea, karena ia melihat gantungan tas Sulgi yang merupakan merchandise dari universitas tersebut. Sulgi menjawab bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk masuk fakultas kedokteran di Universitas Korea. Mendengar jawaban itu, Yeri dan Chaekong penasaran dan bertanya apakah Sulgi memiliki guru privat atau bimbingan belajar tertentu. Sulgi yang kebingungan dan menanyakan kembali kepada mereka mengapa ia memerlukan guru private karena selama ini ia belajar sendiri selama ada buku pelajaran. Mendengar jawaban itu, kelompok tersebut malah tertawa. Namun, kejadian aneh lainnya mulai menarik perhatian Sulgi.
Ia menyadari bahwa setiap siswi di kantin tampaknya menelan semacam obat setelah selesai makan. Saat kembali ke kelas, Sulgi melihat Kim Bom-su juga meneguk obat. Dengan baik hati, Sulgi menawarkan minumannya kepada Bom-su, tetapi Bom-su justru membuangnya dan menakuti Sulgi kalau nasibnya akan seperti dia, karena ia telah dipilih oleh Jae. 너를 뭘 믿어? 나는 그냥 네가 Sulgi semakin bingung. Sebenarnya, ada apa dengan sekolah ini? Sepulang sekolah, Sulgi mendatangi rumah ayahnya. Namun, yang membukakan pintu adalah istri baru ayahnya. Wanita itu menyambut Sulgi dan menanyakan apakah ia menemukan ponsel dan gantungan kunci di antara barang-barang peninggalan ayahnya. Sulgi berbohong kalau ia tidak melihat barang tersebut, rupanya ayahnya Sulgi telah meninggal dunia. Kilas balik ke hari pemakaman ayah Sulgi. Dari percakapan para pelayat, terungkap bahwa ibu kandung Sulgi sebenarnya sudah meninggal lama. Tak lama setelah Sulgi dinyatakan hilang, ternyata, selama ini orang tua kandung Sulgi tidak pernah berhenti mencarinya. Saat melihat barang-barang peninggalan ayahnya, Sulgi menemukan bahwa nama ayahnya adalah Hudoyuk, yang berarti ayahnya adalah guru yang mengajar di SMA Jehwa. Di antara barang-barang tersebut, Sulgi juga menemukan ponsel ayahnya yang masih memiliki gantungan merchandise dari Universitas Korea. Tanpa ragu, Sulgi mengambil ponsel itu, kembali ke masa sekarang, Sulgi diam-diam membeli seragam SMA Jehwa secara online. Mungkin karena harga seragam di sekolah terlalu mahal, ia memilih cara yang lebih murah dengan membeli seragam bekas. Setelah seragamnya tiba, Sulgi langsung mencucinya di laundry. Sambil menunggu seragamnya selesai dicuci, Sulgi mencoba menebak kombinasi kode PIN ponsel ayahnya. Namun, di saat yang sama, sebuah panggilan masuk di ponsel ayahnya dari seseorang dengan nama rahasia. Ketika Sulgi mengangkat telepon itu, tidak ada suara apapun, dan panggilan tersebut langsung terputus. Keesokan harinya di sekolah, Nari dengan sengaja menumpahkan jus ke baju Sulgi. Dengan nada mengejek, ia mengatakan bahwa seragam yang dikenakan Sulgi adalah barang bekas. Seluruh siswi di ruangan itu pun tertawa dan mengejeknya. Rupanya berita mengenai Sulgi membeli seragam bekas tersebar di sekolah. Dengan kesal, Sulgi segera pergi ke toilet untuk mencuci seragamnya di wastafel. Saat sedang mencuci, Jae tiba-tiba mendekatinya dan menawarkan pakaian ganti. Namun, Sulgi menolaknya mentah-mentah. Setelah kejadian itu, di dalam kelas, wali kelas membagikan lembar ujian kepada para siswi. Mereka hanya diberi waktu 20 menit untuk menyelesaikannya. Ketika melihat soal ujian, Sulgi terkejut karena banyak pertanyaan yang bahkan belum pernah diajarkan sebelumnya. Waktu 20 menit pun berlalu. Semua siswi mengumpulkan lembar jawaban mereka. Tak lama kemudian, wali kelas mengumumkan hasil ujian. Seperti yang diduga, Jae mendapatkan nilai sempurna. Wali kelas juga menyebutkan beberapa nilai siswi lainnya, lalu menegaskan bahwa siapapun yang nilainya tidak diumumkan berarti mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Sulgi merasa semakin stres dengan semua kejadian ini. Saat jam istirahat, Sulgi membuka internet dan menemukan sebuah unggahan yang berisi fotonya saat mencuci seragam di laundry. Postingan itu dipenuhi komentar nyinyir dan hinaan dari para siswi. Tepat pada saat itu, Sulgi melihat soal yang sama persis dengan soal ujian yang ia kerjakan. Soal tersebut ternyata berasal dari sebuah tempat bimbingan belajar. Saat itu juga, Sulgi menyadari bahwa soal yang diberikan wali kelasnya adalah soal dari tempat bimbel tersebut. Sulgi mendatangi tempat bimbingan belajar tersebut untuk mencari tahu biaya dan informasi lainnya. Namun, saat sedang berbicara dengan admin, ia mulai merasa pusing dan tidak enak badan, sehingga ia segera mengakhiri percakapannya dan memutuskan untuk pergi. Saat hendak keluar, matanya tertuju pada tumpukan latihan soal yang tergeletak di atas meja. Tanpa berpikir panjang, ia mencoba mencuri satu lembar. Selain itu, ia juga mengintip ke dalam salah satu kelas dan diam-diam memotret penjelasan yang tertulis di papan tulis. Sayangnya, aksinya ketahuan oleh admin bimbel, sehingga ia langsung berlari kabur. Saat sedang turun menggunakan lift, ia berpapasan dengan Jae, yang langsung menyadari bahwa Sulgi sedang melarikan diri. Tanpa banyak bertanya, Jae memberikan topinya kepada Sulgi dan memintanya untuk kabur lewat jalan belakang serta bersembunyi di atap. Mengikuti saran Jae, Sulgi segera menuju atap gedung untuk bersembunyi. Detik demi detik berlalu dengan jantung berdegup kencang. Tak lama kemudian, Jae muncul di hadapannya dan mengulurkan tangannya.
seolah ingin menolongnya, sambil tersenyum. Kisah kemudian beralih ke masa kecil Jae, di mana ia tumbuh sebagai anak kedua dalam keluarganya. Jae sangat berbakat dalam balet dan olahraga, tetapi kurang menonjol dalam akademik. Namun, ayahnya hanya memberikan perhatian kepada kakaknya yang unggul dalam bidang akademik. Karena ingin mendapatkan pengakuan dari sang ayah, Jae pun berusaha belajar dengan giat hingga akhirnya berhasil mengalahkan kakaknya, namun, kemenangan itu tidak membawa kebahagiaan bagi Jae. Ayahnya justru memintanya untuk memukul kakaknya karena Jae telah menang dalam pertandingan melawan kakaknya. Jae merasa sedih setelah melakukannya, tetapi ayahnya mengatakan bahwa Jae dan kakaknya seperti Kain dan Habel dalam cerita Alkitab. Ia memperingatkan bahwa suatu hari nanti, kakaknya mungkin akan menghabisinya karena rasa iri. Mendengar hal itu, Jae merasa ketakutan dan sejak saat itu mulai menjaga jarak dari kakaknya. Kembali ke masa sekarang, Jae mengajak Sulgi pergi bersamanya ke rumah sakit milik ayahnya. Ia kemudian membawa Sulgi ke ruang belajarnya dan memberikan satu set seragam baru. Kali ini, Sulgi tidak menolak pemberian Jae dan langsung mengenakannya. Setelah itu, Sulgi bertanya alasan Jae bersikap baik kepadanya. Jae menjawab bahwa ia menghormati Sulgi karena Sulgi selalu meraih peringkat pertama di sekolah lamanya, bahkan tanpa mengikuti les tambahan. Mendengar hal itu, Sulgi dengan nada pesimis mengatakan bahwa keberhasilannya hanya karena bersekolah di desa. Ia merasa tidak akan bisa meraih peringkat pertama lagi di sekolah Jaehwa karena semua murid di sana mengikuti bimbingan belajar, sedangkan dirinya tidak. Mengetahui hal tersebut, Jae menawarkan untuk memberikan semua latihan soal dari bimbingan belajarnya dengan syarat Sulgi bersedia mengajarkan metode belajarnya yang membuatnya selalu meraih peringkat pertama. Namun, sebelum Sulgi sempat menjawab, Choi Kyung dan Yeri tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Ternyata, ruangan tersebut merupakan tempat mereka belajar privat bersama Jae. Terkejut dengan kehadiran Choi Kyung dan Yeri, Jae dan Sulgi segera bersembunyi di dalam lemari. Tanpa menyadari keberadaan mereka, Choi Kyung dan Yeri mulai membicarakan Jae dengan nada mengejek. Namun, Jae yang mendengar hal itu hanya tertawa tanpa menunjukkan reaksi apapun. Tidak berhenti di situ, mereka juga menghina Sulgi dengan menyebutnya sebagai anak dari keluarga miskin dan anak haram. Mendengar hinaan tersebut, Jae segera menutup telinga Sulgi agar ia tidak perlu mendengar perkataan kasar itu. Sikap Jae membuat Sulgi merasa tersentuh. Setelah Choi Kyung dan Yeri pergi, Jae mengantar Sulgi ke lift lain agar ia bisa meninggalkan rumah sakit tanpa harus berpapasan dengan mereka. Karena tersentuh oleh kebaikan hati Jae, Sulgi akhirnya memberikan gantungan kunci merchandise dari Universitas Korea sebagai tanda terima kasih. Setelah itu, cerita beralih sejenak ke kehidupan Yeri. Ia adalah seseorang yang sangat memperhatikan penampilannya, termasuk berat badannya. Yeri bahkan menderita anoreksia, sebuah gangguan makan yang membuatnya selalu merasa perlu mengontrol makanan agar tidak mengalami kenaikan berat badan. Namun, masalahnya tidak berhenti di situ. Ternyata, Yeri juga memiliki banyak utang, sesuatu yang cukup mengejutkan mengingat ia masih berstatus sebagai siswa SMA. Sementara itu, Chae-kyung membuat keputusan besar dengan mengganti seluruh buku kedokterannya menjadi buku hukum. Awalnya, ia berencana masuk ke fakultas kedokteran, tetapi akhirnya memutuskan untuk beralih ke fakultas hukum. Di sisi lain, Sulgi kembali ke rumahnya dan mulai mempelajari latihan soal yang diberikan Jae. Namun, ada satu kebiasaan buruk yang masih ia lakukan. Sulgi terus mengonsumsi obat-obatan agar bisa lebih berkonsentrasi dalam belajar. Keesokan harinya di sekolah, wali kelas mengumumkan bahwa Nari, teman sekelas Jae, tidak masuk sekolah hari itu. Ketidakhadiran seorang siswa bahkan bisa berdampak pada peringkat universitas yang bisa mereka tuju, di mana absen sehari dapat menyebabkan penurunan hingga 3 level. Namun, wali kelas menjelaskan bahwa menjadi pengurus kelas bisa meningkatkan peluang masuk ke universitas yang diinginkan. Hari itu, kebetulan juga sedang diadakan pemilihan ketua kelas. Wali kelas memberikan kesempatan kepada siapapun yang berminat untuk mencalonkan diri sebelum akhirnya meninggalkan ruangan. Tiba-tiba, Sulgi mulai membereskan tasnya dan berjalan menuju meja Jae. Dengan ragu, ia bertanya apakah dirinya kini bisa duduk di sebelah Jae. Dengan senyum hangat, Jae menerima Sulgi kembali di sisinya. Saat jam istirahat,
Yeri bertanya kepada siswa lain mengenai keberadaan Nari. Ia merasa curiga karena Nari tiba-tiba tidak masuk sekolah, sesuatu yang jarang terjadi. Sementara itu, di dalam kelas, wali kelas menerima laporan bahwa Chaekyong telah mengajukan diri sebagai ketua kelas. Namun, di luar dugaan, Jae tiba-tiba mencalonkan Sulgi untuk posisi tersebut, meskipun Sulgi sendiri tidak berniat menjadi ketua kelas. Di sisi lain, Chaekyong sangat menginginkan posisi tersebut karena dapat membantunya dalam proses pendaftaran universitas nanti. Karena ada dua kandidat, pemilihan ketua kelas pun dilakukan melalui pemungutan suara. Berkat dukungan kuat dari Jae, Sulgi akhirnya berhasil memenangkan suara dan mengalahkan Chaekyong. Saat para siswa memberikan selamat kepadanya, Chaekyong tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia bersikeras bahwa pemungutan suara tersebut telah dicurangi, namun Chaekyong tentu tidak dapat membuktikan tuduhannya. Wali kelas pun segera menghentikan perdebatan dengan mengumumkan bahwa Sulgi resmi menjadi ketua kelas, sementara Chaekyong akan menjabat sebagai wakilnya. Meski begitu, Jae merasa hal ini belum sepenuhnya selesai. Dengan nada manis, ia bertanya kepada wali kelas, apakah seharusnya Chaekyong meminta maaf kepada Sulgi. Akhirnya, atas permintaan Jae, Chaekyong meminta maaf kepada seluruh kelas atas perilakunya. Malam itu, Sulgi masih berusaha memecahkan kata sandi ponsel ayahnya. Namun, di saat yang sama, ia menerima pesan dari Jae yang memintanya untuk bertemu. Sementara itu, ayah Jae menghadapi keluhan terkait kelalaian medis. Namun, ia segera menginstruksikan bawahannya untuk menyelesaikan kasus tersebut secara diam-diam dengan menawarkan uang damai kepada keluarga korban. Di sisi lain, Sulgi menunggu Jae di sebuah halte, tetapi Jae tak kunjung datang. Padahal, Jae sebenarnya ada di atas gedung, memperhatikan Sulgi dari kejauhan. Sepertinya, ia sengaja membiarkan Sulgi menunggunya. Sulgi tetap menunggu hingga akhirnya hujan turun. Karena tak ingin kehujanan, ia memutuskan untuk berteduh di sebuah tempat karaoke koin. Baru setelah itu, Jae menyusulnya ke sana. Mereka pun sempat bernyanyi bersama, dan Jae memuji betapa bagusnya suara Sulgi. Setelahnya, mereka berjalan bersama sambil mengobrol. Jae kemudian mengajak Sulgi untuk berkunjung ke rumahnya, bahkan memintanya untuk menginap agar mereka bisa pergi ke sekolah bersama keesokan harinya. Di saat yang sama, Yeri yang sedang jogging malam tanpa sengaja mendengar percakapan beberapa ibu-ibu di sekitar area tersebut. Mereka membahas tentang keluarga Nari yang telah menjual rumahnya dengan harga jauh lebih rendah dari harga pasaran. Sementara itu, Jae dan Sulgi akhirnya tiba di rumah Jae. Mereka langsung disambut oleh anjing peliharaan Jae. Dari percakapan Jae dengan anjingnya, Sulgi baru mengetahui bahwa Jae ternyata memiliki seorang kakak perempuan. Namun, Jae tidak membahas lebih lanjut soal kakaknya dan malah sibuk menunjukkan kamarnya kepada Sulgi. Sulgi sangat terkesan dengan kamar Jae yang didesain seolah-olah berada di bawah lautan. Malam itu, Sulgi berendam di bathtub kamar mandi Jae. Namun, tak lama kemudian, Jae ikut masuk ke dalam bathtub, dan tanpa diduga, mereka akhirnya berciuman. Namun, semua itu ternyata hanyalah mimpi. Sulgi terbangun dengan kaget dan segera pergi ke kamar mandi, tetapi tentu saja tidak ada siapa-siapa di sana. Saat kembali ke tempat tidur, ia tanpa sengaja melihat notifikasi pesan di ponsel Jae. Pesan itu berasal dari Nari, yang mengatakan bahwa ia akan meminta maaf kepada Sulgi dan bahkan berencana pindah sekolah. Dalam pesannya, Nari bertanya apakah Jae akan menghapus video itu jika ia benar-benar pindah sekolah. Karena penasaran, Sulgi mengambil ponsel Jae dan mulai membaca isi pesan tersebut dengan ekspresi terkejut. Sementara itu, di tempat lain, Chaekyong tengah menyelidiki kasus gugatan terhadap ayah Jae terkait dugaan kelalaian medis. Korban dalam kasus tersebut ternyata adalah Woo Do-yuk, ayah kandung Sulgi, yang juga pernah mengajar di SMA Jehwa. Di ponsel Jae, terdapat banyak sekali foto dan dokumen tentang Sulgi, termasuk identitas lengkap ayah Sulgi, status pernikahannya dengan istrinya yang sekarang, serta rapor Sulgi yang menunjukkan bahwa ia selalu meraih peringkat pertama di sekolah lamanya. Bahkan, ada pula poster pencarian Sulgi yang hilang bertahun-tahun lalu. Sementara itu, Chaekyong mencoba mencari informasi di internet mengenai kelalaian medis yang pernah dilakukan oleh ayah Jae, dan tampaknya ia menemukan sesuatu yang mencurigakan.
Keesokan paginya, Jae terbangun dan menyadari bahwa Sulgi sudah tidak ada di sampingnya. Rupanya, pada malam sebelumnya, saat Sulgi sedang mandi, Jae diam-diam menginstal aplikasi pelacak di ponsel Sulgi. Kini, Jae dapat mengetahui keberadaan Sulgi kapan saja. Saat Jae dan ayahnya sarapan bersama, mereka membicarakan tentang kakak Jae yang bernama Yuna. Dari percakapan itu, terungkap bahwa Yuna baru-baru ini mengikuti ujian tetapi kembali gagal. Karena terus mengalami kegagalan, Yuna memilih untuk tidak pulang ke rumah. Namun, ayah Jae tampaknya tidak berniat mencari putrinya di sekolah. Di sekolah, Jae masuk ke kelasnya, tetapi begitu melihatnya, Sulgi langsung pergi meninggalkan kelas. Jae pun mengejar dan bertanya mengapa Sulgi pulang lebih dulu tanpa menunggunya bangun. Dengan ekspresi datar, Sulgi menjawab bahwa ibunya menyuruhnya pulang, sehingga ia tidak bisa menunggu. Saat mereka memasuki ruang administrasi, mereka melihat Nari sedang mengurus kepindahannya. Jae segera menarik Sulgi agar mereka bisa berpamitan dengan Nari sebelum kembali ke kelas. 이제 막 친해지는 Di dalam kelas, guru bahasa membagikan hasil karya tulis para siswa dan menyatakan bahwa hanya ada satu karya yang dianggapnya terbaik, yaitu tulisan Sulgi. Para siswa meminta guru untuk membacakannya, tetapi ia menolak, kemungkinan karena isi tulisan tersebut berkaitan dengan kehidupan pribadi Sulgi. Karena penasaran, Jae meminta Sulgi memperlihatkan tulisannya. Namun, Sulgi hanya mengatakan bahwa tidak ada hal istimewa dalam tulisannya, lalu segera memasukkannya ke dalam tas. Saat jam istirahat, seorang siswa yang belum diketahui identitasnya mengambil tulisan Sulgi dari mejanya. Ketika Sulgi kembali, ia menyadari bahwa karyanya telah hilang. Keesokan harinya, seluruh siswa di kelas tiba-tiba memiliki salinan tulisan Sulgi. Tampaknya, seseorang telah menyalin dan membagikannya kepada semua orang. Saat Chaekyong membaca sekilas isi tulisan itu, ia menyadari bahwa ayah Sulgi pernah menjadi guru di sekolah Jewa dan juga merupakan korban kelalaian medis ayah Jae. Melihat para siswa mulai membaca tulisan tersebut, Jae segera mengumpulkan semua salinan dan memperingatkan mereka agar tidak membaca tulisan Sulgi tanpa izin. Sulgi yang melihat tindakan Jae kemudian mengajaknya berbicara secara pribadi. Sulgi menunjukkan ponselnya kepada Jae, yang berisi semua foto dan dokumen tentang dirinya yang sebelumnya ia ambil dari ponsel Jae. Sulgi lalu bertanya apakah Jae sebenarnya sudah mengetahui sejak awal bahwa ia tumbuh di panti asuhan, dan bahwa ayah Jae adalah guru di Jewa yang baru-baru ini meninggal. Sulgi juga memiliki sebuah video yang pernah digunakan Jae untuk mengancam Nari. Dalam video itu, terlihat Jae menarik ikatan rambut Nari dan ingin melakukan tes pada rambutnya. Karena Jae mengetahui bahwa Nari menggunakan narkoba, Nari langsung berlutut dan memohon agar Jae tidak menyebarkan video tersebut. 손을 댔어. Dengan ekspresi tanpa rasa bersalah, Jae mengatakan kepada Sulgi bahwa seharusnya Sulgi berterima kasih kepadanya karena telah menyingkirkan semua orang yang mengganggunya. Sambil berkata demikian, Jae mengembalikan ponsel Sulgi. Namun, Sulgi bertanya mengapa Jae memiliki data pribadinya dan untuk apa Jae mengumpulkan semua informasi tersebut. Jae tidak mau membahasnya dan menolak menjawab pertanyaan Sulgi. Merasa tidak puas, Sulgi menantang Jae dengan menuduhnya sebagai orang yang diam-diam telah menyebarkan tulisannya kepada seluruh siswi di kelas. Sulgi menegaskan bahwa ia tidak malu dengan latar belakang hidupnya yang sulit dan menyindir bahwa Jae sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Di kelas, Chaekyong mendekati Sulgi dan mengajaknya menghadiri acara pelantikan ketua OSIS yang baru. Saat di sana, Chaekyong bertanya apakah benar ayah Sulgi adalah Hudoyuk, mantan guru di SMA Jewa. Jika benar, maka itu berarti ayah Sulgi meninggal di pusat medis Jekan. Sulgi merasa bingung bagaimana Chaekyong bisa mengetahui hal tersebut. Chaekyong kemudian menjelaskan bahwa saat ini ibu tiri Sulgi sedang menuntut ayah Jae atas kasus kelalaian medis yang menyebabkan kematian ayah Sulgi. Selain itu, ibu Chaekyong adalah pengacara yang menangani kasus tersebut. Sulgi mengaku bahwa ia sama sekali tidak mengetahui tentang gugatan tersebut. Dalam perjalanan pulang, Chaekyong mengklaim bahwa Jae sengaja mendekati Sulgi agar ayahnya bisa berdamai dengan ibu tiri Sulgi. Dengan begitu, kasus kelalaian medis tersebut bisa diselesaikan tanpa merugikan ayah Jae. Mendengar penjelasan itu, Sulgi merasa heran dengan sikap Chaekyong yang begitu baik padanya. Ia pun bertanya alasan Chaekyong bersikap seperti itu.
Namun, Chaekyong menegaskan bahwa kebaikannya bukan karena ia menyukai Sulgi atau memiliki maksud tertentu. Ia hanya merasa rendah diri terhadap Jae dan ingin melihat Jae mengalami kejatuhan. 콤플렉스 때문? Setibanya di rumah, Sulgi mulai menggeledah rumah ibu tirinya untuk mencari dokumen terkait gugatan terhadap ayah Jae. Saat mencari, ia menemukan dokumen klaim asuransi senilai 500 juta won serta beberapa surat kaleng yang disimpan di dalam amplop hijau. Di surat-surat tersebut tertulis kalimat, hukum sebab akibat tidak bisa dihindari. Tidak ada rahasia yang abadi di dunia ini. Menurutmu, mengapa suamimu bisa meninggal? Melihat semua itu, Sulgi semakin kepikiran. Tetapi ia memilih untuk tidak langsung menanyakan ke ibu tirinya, sementara itu, ujian tengah semester akan dilaksanakan dalam 8 hari lagi. Untuk menghadapi ujian, Sulgi berencana pergi ke psikiater terdekat guna mendapatkan obat yang biasa ia beli secara ilegal. Namun, kali ini psikiater tersebut menolak memberikannya dan mengharuskan Sulgi menjalani tes yang biayanya cukup mahal. Di sisi lain, Chaekyong mengalami nyeri haid parah yang sangat mengganggu proses belajarnya. Karena itu, ia pergi ke dokter kandungan dan meminta pemasangan KB agar lapisan rahimnya menipis, sehingga ia tidak mengalami menstruasi untuk sementara waktu. Sementara itu, Jae tetap belajar meski harus mendapatkan infus dari rumah sakit milik ayahnya. Karena tidak bisa mendapatkan obat yang biasa dikonsumsinya, Sulgi mencoba mendatangi beberapa klinik psikiatri, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada satupun dokter yang mau memberikan obat tersebut tanpa prosedur resmi. Dalam perjalanan pulang, Sulgi tiba-tiba mendapat telepon dari Sujin. Sujin adalah mantan rekan kerjanya ketika mereka masih bekerja sama membeli obat menggunakan resep palsu. Sujin memohon kepada Sulgi agar meminjamkannya 1 juta won, tetapi Sulgi langsung memutus panggilan tersebut dan bahkan memblokir nomornya. Setelah itu, Sulgi mencari informasi di internet tentang obat yang biasa ia konsumsi. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan sebuah akun penjual dengan nama obat tersebut. Namun, sebelum bisa membeli, akun tersebut meminta Sulgi untuk memasukkan kode tertentu. Karena baru pertama kali melakukan transaksi seperti ini, Sulgi merasa bingung harus memasukkan kode apa. Saat melihat foto profil akun penjual yang menampilkan gambar burung kertas origami, ia langsung teringat bahwa teman sekelasnya, Ara, pernah memberinya burung kertas yang serupa. Beruntung, ia masih menyimpan burung kertas itu. Setelah membuka lipatannya, ia menemukan sebuah kode di dalamnya dan segera mengirimkannya kepada penjual. Tidak lama kemudian, akun tersebut langsung membalas dengan menanyakan kebutuhannya. Tanpa membuang waktu, Sulgi langsung menuliskan pesanannya. Setelah itu, terungkap bahwa Ara memang pemilik akun tersebut. Ara kemudian menginstruksikan Sulgi untuk menaruh 700.000 won di dalam lemari perlengkapan kebersihan di Taman Bermain X dalam waktu 1 jam. Namun, setelah memberi instruksi kepada Sulgi, Ara juga menghubungi seseorang dengan akun bernama Dev untuk meminta stok obat. Dev memastikan bahwa obatnya masih tersedia dan menanyakan apakah pembelinya merupakan pelanggan baru atau lama. Ara menjelaskan bahwa pembeli kali ini adalah pelanggan baru dan menambahkan bahwa kodenya berasal dari murid pindahan. Dengan begitu, Ara sebenarnya sudah mengetahui bahwa Sulgi adalah pembelinya. Namun, siapa sebenarnya orang di balik akun Dev? Sesuai instruksi, Sulgi menaruh uangnya di dalam lemari perlengkapan kebersihan dan segera pergi. Tidak lama setelah itu, seseorang datang menggunakan skateboard, mengambil uang tersebut, lalu meletakkan obat sebagai gantinya. Namun, Sulgi sudah bersiap di sana untuk memergoki orang itu. Saat orang tersebut berbalik, Sulgi melihat bahwa orang itu ternyata Jae. Namun, Jae sama sekali tidak terkejut dengan kehadiran Sulgi. Ia sudah mengetahuinya sejak awal karena Ara telah memberitahunya sebelumnya. Dengan demikian, identitas Dev akhirnya terungkap. Dev adalah Jae. Jae kemudian menyindir Sulgi dengan mengatakan bahwa metode belajarnya ternyata bergantung pada obat dan menyebutnya sebagai sesuatu yang mengecewakan. Sebelum pergi, Jae menjelaskan bahwa obat yang dipesan Sulgi sedang kosong. Sebagai gantinya, ia memberikan obat yang lebih kuat dan menyuruh Sulgi untuk mencobanya. Mendengar itu, Sulgi langsung menghentikan Jae dan meminta uangnya kembali. Ia memutuskan untuk tidak jadi membeli obat tersebut, namun, Jae justru menertawakannya dan mempertanyakan apakah Sulgi benar-benar yakin bisa mempersiapkan ujian tengah semester dengan baik tanpa obat. Ia menjelaskan bahwa di Jewa, hampir semua orang mengandalkan obat agar tetap terjaga dan bisa belajar. Jae kemudian menawarkan sebuah taruhan.
Jika dalam ujian tengah semester nanti Sulgi bisa mendapatkan nilai lebih baik darinya, maka ia akan memberitahukan bagaimana dan mengapa dirinya bisa mendapatkan seluruh data pribadi Sulgi. Sebagai bantuan, Jae juga memberikan latihan soal dari tempat bimbelnya kepada Sulgi. 중간고사 준비부. 해보자. Di tempat lain, Yeri mendatangi sebuah klub malam dengan niat menjual dirinya demi mendapatkan uang. Sementara itu, Sulgi membuka paket kiriman dari Jae dan terkejut saat mengetahui bahwa obat tersebut diselipkan di dalam pembalut wanita. Kembali ke klub malam, sebelum Yeri sempat meninggalkan tempat itu, seorang detektif mendatanginya dan menunjukkan sebuah foto seorang perempuan. Yeri bertanya kepada detektif apakah orang dalam foto itu telah menipu uang seseorang. Namun, detektif hanya menjawab bahwa Yeri tidak perlu tahu tentang hal tersebut. Sementara itu, Sulgi akhirnya memutuskan untuk meminum obat yang diberikan oleh Jae. Efeknya langsung terasa, bahkan jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Biasanya, ia hanya merasa seperti sedang tenggelam di dalam air. Tetapi kali ini, ia benar-benar melihat air membanjiri tempatnya berdiri. Apa yang akan terjadi pada Sulgi dan orang-orang di sekitarnya selanjutnya? Kita diajak kembali ke kilas balik tentang bagaimana Yeri tumbuh besar. Pada hari itu, Yeri kecil diajak oleh ibunya yang sedang bekerja di klub malam. Saat giliran ibunya menemui pelanggan, Yeri justru membuat keributan dengan memasuki salah satu ruangan di klub tersebut dan bernyanyi dengan penuh percaya diri di atas meja. Melihat putrinya sangat menyukai tampil di depan orang banyak, Ibu Yeri pun memutuskan untuk menjadikannya seorang bintang cilik demi meraih impian yang tak pernah ia capai. Namun, demi memastikan Yeri tidak terlihat gemuk saat audisi, ibunya melarangnya makan selama beberapa hari. Sayangnya, ketika audisi berlangsung, Ibu Yeri menyadari bahwa putrinya tidak berbakat. Karena itu, ia nekat melakukan hubungan terlarang dengan salah satu juri audisi agar Yeri bisa lulus. Ironisnya, Yeri menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. Yeri pun mengonfrontasi ibunya, dan sejak saat itu, ia tidak lagi menjadi bintang cilik. Ketika beranjak dewasa, Yeri menutupi kekurangannya dengan menampilkan kehidupan yang tampak sempurna di media sosial. Selain itu, ia juga rajin mengumpulkan aib orang lain, mungkin dengan harapan suatu hari nanti dapat menggunakannya untuk memeras mereka. Terungkap pula bahwa Yerilah yang memposting foto ketika Sulgi memberikan seragam bekas kepada Yewa. 모르는 법이니까. Pada suatu pagi, saat ayah Jae sedang jogging, Yeri menghampirinya dan mulai melancarkan aksinya untuk memeras pria itu. Dengan nada licik, Yeri menyinggung bahwa pria itu pasti sedang mencari putri pertamanya. Ia juga menyebutkan bahwa meskipun semua orang mengira kakak Jae hanya bersembunyi untuk mempersiapkan ujian ulang, ia merasa kenyataannya tidak seperti itu. Yeri menduga bahwa sesuatu telah terjadi pada kakak Jae, yang membuat ayahnya tidak bisa melaporkan hal tersebut ke polisi. Dengan nada penuh percaya diri, ia menyiratkan bahwa dirinya sulit untuk tetap diam, kecuali ada sesuatu yang bisa membuatnya bungkam, seperti berlian atau emas. Namun, ayah Jae tidak tinggal diam menghadapi ancaman Yeri. Ia menanggapi dengan tenang bahwa dirinya memang sedang mempertimbangkan untuk membiayai Yeri, tetapi semuanya bergantung pada apa yang bisa gadis itu berikan sebagai imbalannya. Sementara itu, di sekolah, ujian tengah semester sedang berlangsung. Para siswa mulai mengerjakan soal, tetapi Sulgi terkejut karena semua pertanyaan dalam ujian itu ternyata sama persis dengan soal-soal dari tempat bimbingan belajar Jae. Setelah ujian selesai, pengumuman peringkat nilai pun dipajang. Ternyata, Jae dan Sulgi menduduki peringkat pertama di seluruh SMA di Jewa. Namun, hal ini justru membuat para siswi lain tidak senang terhadap Sulgi. Belum selesai sampai di situ, tiba-tiba Sulgi menerima telepon dari Sunsim, mantan atasannya, yang merupakan seorang pengedar narkoba. Mau tidak mau, Sulgi akhirnya pergi menemui Sunsim. Sunsim menanyakan apakah teman-teman Sulgi mengetahui bahwa ia tumbuh besar di panti asuhan dan pernah mengonsumsi narkoba yang ia curi darinya. Tiba-tiba, Sunsim menarik Sulgi dan mengancamnya dengan pisau, menuntutnya untuk mengungkap keberadaan Sujin. Namun, Sulgi benar-benar tidak tahu apapun tentang Sujin. Karena kesal, Sunsim lalu menagih uang atas obat yang pernah dicuri Sulgi darinya di masa lalu. Sulgi, yang hidup dalam kesulitan ekonomi, menjawab bahwa ia tidak memiliki uang untuk membayarnya.
Sun Sim pun mengancam akan kembali dalam waktu seminggu untuk menemui Sulgi lagi. Setelah itu, Sulgi naik bus menuju Rumah Sakit Pusat Medis J untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Namun, tidak semua siswi mendapatkan kesempatan ini, hanya 20 siswi dengan peringkat teratas yang berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Setibanya di rumah sakit, seluruh siswi diminta untuk berganti pakaian dan menyimpan semua barang bawaan mereka di loker ruang ganti. Saat hendak mengisi sampel urin, Sulgi mulai panik. Ia takut obat yang diminumnya akan terdeteksi dalam pemeriksaan medis ini, namun, tepat di saat itu, J mengirim pesan dan meminta Sulgi untuk menemuinya. Akhirnya, Sulgi naik ke atap gedung dan menemukan J sedang berdiri di tepi atap. Dengan putus asa, Sulgi berlutut dan memohon kepada J agar membantunya. Sebagai imbalan, Sulgi bersedia membujuk ibu tirinya untuk berdamai dengan ayah J, namun, J tidak menginginkan hal itu. Sebaliknya, ia justru bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Sulgi. Dengan suara bergetar, Sulgi menjawab bahwa ia hanya ingin hasil pemeriksaan medisnya menunjukkan angka yang normal. Ia tidak ingin ditindas oleh para siswi di Jehwa. Ia hanya ingin belajar dengan tenang agar bisa masuk ke Fakultas Kedokteran di Universitas Korea. Mendengar itu, Ji tersenyum, turun dari pinggiran atap, lalu menghampiri Sulgi dan mengulurkan tangannya. Ji berkata bahwa ia telah melindungi Sulgi sebelumnya, dan kini ia berniat untuk menolongnya lagi. Setelah itu, J memberikan sebotol sampel urin kepada Sulgi. J menegaskan bahwa ketika ia melihat namanya bersanding dengan nama Sulgi di peringkat pertama, ia merasa sangat senang. Sulgi kemudian meminta J menepati janjinya kemarin, di mana J akan memberitahunya bagaimana dan mengapa ia memiliki data pribadi Sulgi. Akhirnya, J mengungkapkan bahwa ia mengambil data tersebut dari meja kerja ayahnya. Tentu saja, J merasa aneh mengapa ayahnya memiliki begitu banyak informasi tentang ayah Sulgi. Setelah menjawab pertanyaan Sulgi, J memberikan shawl kepadanya, lalu pergi. 1등 축하해. Sementara itu, di ruang pemeriksaan, para siswi tertidur akibat obat anestesi yang diberikan untuk pemeriksaan endoskopi. Namun, Yeri yang telah lebih dulu siuman segera mengambil gelang identitas Sulgi dan pergi menuju loker miliknya. Beruntung, J juga sudah sadar saat itu dan melihat aksi Yeri. J pun berusaha mengikuti Yeri, tetapi seorang dokter menghentikannya dan memintanya untuk kembali beristirahat. Setelah pemeriksaan medis selesai, para siswi melanjutkan kegiatan di festival sekolah. Di sana, Bomsu membeli obat kuning dari Ara dan menelannya dalam dosis yang berlebihan. Hal ini tentu saja mengejutkan Ara. Buat apa Bomsu minum obat itu dalam jumlah banyak? Padahal ujian tengah semester sudah selesai. 걱정 마. 혜리 오늘 좀 이상하니까 딱 붙어서 살펴봐. Sementara itu, di toilet, Yeri mengeluarkan sebuah ponsel. Rupanya, itu adalah ponsel milik ayah Sulgi yang telah ia curi. Sayangnya, ponsel itu kehabisan baterai. Di saat bersamaan, Bomsu masuk ke toilet untuk mencuci muka. Yeri kemudian meminta Bomsu mencarikannya charger agar ia bisa mengisi daya ponsel tersebut. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka terdengar oleh Ara, yang ternyata berada di dalam salah satu bilik toilet. Ara pun langsung melaporkan hal ini kepada J. Di sisi lain, Yeri terus mencari charger yang cocok untuk ponsel curiannya. Setelah menemukannya, ia meninggalkan ponsel tersebut dalam keadaan mengisi daya. Sementara itu, J dan Sulgi justru sedang bersenang-senang dan bermain di arena mandi bola. Di tempat lain, Yeri menemui ayah J di area parkiran mobil dan memberitahunya bahwa ia telah mengambil ponsel Sulgi. Ternyata, ponsel yang diambil Yeri bukan milik Sulgi, karena wallpaper yang terpasang adalah foto guru Hudoyuk. Yeri tampaknya belum menyadari bahwa Hudoyuk adalah ayah Sulgi. Setelah itu, Yeri meminta hadiah yang lebih besar atas keberhasilannya kali ini. Ayah J pun menyetujuinya, dengan syarat Yeri harus menyerahkan ponsel tersebut kepadanya pada malam itu. Sementara itu, Sulgi dan J sedang menikmati pertunjukan kembang api, hingga tiba-tiba J menerima pesan dari Ara. Dalam pesan itu, Ara mengirimkan sebuah foto yang menunjukkan Yeri sedang menemui ayah J di dalam mobil. Tepat pada saat itu, Chaekyong datang menemui Sulgi, sehingga J terpaksa meninggalkan Sulgi untuk menyelidiki foto yang baru diterimanya. Chaekyong mengungkapkan bahwa ia sudah berusaha mencari Sulgi sejak tadi dan telah mencoba meneleponnya berkali-kali, namun tidak ada jawaban.
Mendengar hal itu, Sulgi segera memeriksa tasnya dan baru menyadari bahwa ponsel ayahnya telah hilang. Jae pun menghubungi Ara, dan dari percakapan tersebut, Ara mengatakan bahwa kemungkinan besar Yeri yang telah mengambil ponsel milik Guru Hudoyuk. Ponsel itu disebut-sebut berada di stan kencan buta bagian laki-laki. Jae segera pergi ke sana dan berhasil menemukan ponsel tersebut. Setelah itu, Jae menuju toilet untuk memeriksa isi ponsel. Karena ponsel tersebut dilindungi dengan kode sandi, Jae mencoba mencocokkannya dengan berbagai dokumen pribadi Sulgi yang pernah ia akses. Akhirnya, Jae berhasil membuka ponsel itu dengan menggunakan tanggal menghilangnya Sulgi sebagai kata sandi. Di sisi lain, Yeri kembali ke stan kencan buta dan mendapati bahwa ponsel yang ia curi sudah tidak ada lagi. Hal ini tentu saja membuatnya marah. Sementara itu, di toilet, Jae menemukan sebuah pesan dari ayahnya yang ditujukan kepada ayah Sulgi. Dalam pesan tersebut, ayah Jae tampak mengancam ayah Sulgi dengan sebuah video yang menunjukkan hubungan terlarangnya dengan seorang siswi bernama Jaena. Sementara itu, Sulgi terus mencari ponsel ayahnya. Saat sedang mencari di area stan makanan, ayah Jae mendekatinya dan menanyakan apa yang sedang ia cari. Sulgi pun menjawab bahwa ia tengah mencari ponselnya. Ayah Jae, yang menyadari keberadaan Yeri, langsung meminta gadis itu untuk membantu Sulgi. Di tempat lain, Bomsu terlihat berada di area festival dengan kondisi yang tidak stabil. Ia berbicara kepada ayah Jae dan menyebutkan bahwa ia baru saja melihat Jena. Menurutnya, Jena terlihat semakin kurus dan ia bertanya-tanya jenis obat pelangsing apa yang dikonsumsi oleh gadis itu. Dari perkataan Bomsu, tampaknya Jena adalah nama kakak Jae. Karena Bomsu mulai berbicara tanpa arah, Yeri mendorongnya hingga terjatuh. Bomsu tidak terima dengan perlakuan Yeri. Dalam keadaan emosi, ia mengambil sebilah pisau dan mengancam Yeri di depan banyak orang. Akibatnya, Yeri terluka. Sementara itu, di lokasi lain, Jae berada di ruangan tempat ayah Sulgi dan Jena pernah melakukan hubungan. Tanpa diduga, seseorang tiba-tiba memasuki ruangan tersebut. Di tengah kekacauan yang terjadi di festival, Bomsu tampaknya semakin kehilangan kendali. Ia tidak berhenti hanya dengan melukai Yeri, melainkan langsung mengarahkan pisaunya ke arah Sulgi dan menusuk lengannya. Orang-orang yang melihat kejadian itu bukannya menolong, justru berlarian menyelamatkan diri. Di sisi lain, ayah Jae tampak menikmati kekacauan ini. Sementara itu, Jae akhirnya menyadari bahwa orang yang datang menghampirinya di ruangan tersebut adalah kakaknya sendiri. Kisah kemudian beralih ke masa lalu, saat Jena masih kecil dan berlomba mengerjakan soal dengan Jae di hadapan ayahnya. Saat itu, sebenarnya Jena bisa menyelesaikan soal lebih dulu, tetapi ia tidak tega jika harus mengalahkan Jae, sehingga ia memilih untuk mengalah. Selain itu, Jena tumbuh besar sambil merawat Jae. Namun, suatu hari di gereja, Jena tiba-tiba ambruk dan pingsan. Setelah diperiksa, diketahui bahwa ia menderita narkolepsi, yaitu gangguan tidur kronis yang menandakan adanya masalah pada otaknya. Meskipun mengetahui kondisi putrinya, ayah Jena tetap menuntutnya untuk belajar dengan giat dan berharap ia dapat meraih peringkat pertama di sekolah serta mengejar ketertinggalannya dari Jae. Tekanan yang terus-menerus dari sang ayah membuat Jena tidak tahan. Suatu malam, ia pergi ke sekolah dan memasuki ruang fotokopi dengan niat mencuri soal ujian. Namun, aksinya dipergoki oleh ayah Sulgi yang saat itu sedang bertugas patroli. Di tengah situasi tersebut, Jena tiba-tiba pingsan lagi, sehingga ayah Sulgi membaringkannya di sofa dalam ruangan itu. Ketika sadar, Jena terkejut dan langsung berlutut di hadapan ayah Sulgi, memohon agar tindakannya tidak dilaporkan. Ayah Sulgi kemudian bertanya alasan Jena melakukan hal tersebut, tetapi Jena tidak memberikan jawaban dan justru memeluknya. Saat itulah, peristiwa tersebut terekam oleh sebuah perekam yang ditaruh di sana dan ayah Jena mengetahui hal tersebut. Kembali ke masa sekarang, Jena bertanya apakah Jae sudah mengetahui bahwa ayah mereka bertanggung jawab atas kematian ayah Sulgi. Tanpa peringatan, Jena langsung menerjang Jae demi mendapatkan ponsel ayah Sulgi. Namun, dalam proses perebutan, ponsel tersebut terjatuh. Melihat hal itu, Jena segera melompat keluar jendela untuk mengambilnya. Sayangnya, seseorang melihat kejadian tersebut, sehingga Jena terpaksa melarikan diri. Sementara itu, ayah Jae mendekati Sulgi yang terluka dan membalut lukanya. Para murid yang ada di sekitar mereka merekam kejadian tersebut. Pada akhirnya,
Ji berhasil menemukan ponsel ayah Sulgi yang terjatuh dan menyimpannya. Di saat yang sama, pihak sekolah mengumumkan bahwa festival telah selesai, dan para siswa diminta kembali ke kelas. Ji yang mendengar pengumuman itu langsung menemui Chaekyong untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Chaekyong berusaha menyembunyikan pisau yang sebelumnya melukai Sulgi. Setelah mendengar penjelasan Chaekyong, Ji segera bergegas ke rumah sakit untuk menemui Sulgi. Ia berhasil masuk ke ruang operasi saat ayahnya sedang menjahit luka di lengan Sulgi, bahkan membantu proses jahitan tersebut. Di sekolah, wali kelas Bomsu yang curiga dengan perilaku aneh beberapa siswa akhirnya memeriksa barang-barang di kelas. Hal ini membuat Ara khawatir. Namun, loker milik Sulgi dan Ji tidak diperiksa karena mereka sedang tidak berada di tempat. Sementara itu, di rumah sakit, ibu tiri Sulgi mengkonfrontasi ayah Ji. Ia merasa tidak senang karena Sulgi dirawat di rumah sakit yang sama dengan tempat suaminya meninggal. Terlebih mereka masih memiliki kasus hukum yang belum terselesaikan. Namun, ayah Ji bersikeras untuk merawat Sulgi dan bahkan memberikannya kamar VIP di rumah sakit. Ayah Ji yang kembali ke kantor lalu memeriksa database murid di sekolah dan menemukan kalau Bomsu yang menyerang Sulgi sudah dalam keadaan kritis kesehatan mentalnya. Sementara itu saat ia memeriksa data Sulgi, ia tidak menemukan apapun dan segera menghubungi kepala sekolah di sekolah tersebut. Sementara itu, ketika Ji sampai di rumah, Ara meneleponnya dengan nada cemas. Ara mengungkapkan kekhawatirannya terkait kasus Bomsu, terutama karena ia takut mereka berdua akan ketahuan menjual obat. Mendengar hal itu, Ji segera menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam masalah tersebut. Namun, Ara membantah dan mengingatkan bahwa Ji lah yang telah menyuplai obatnya. Ji kemudian menegaskan bahwa satu-satunya orang yang mengetahui ia melakukan hal tersebut hanyalah Ara sendiri. Akan tetapi, Ara mengoreksi pernyataan Ji, mengatakan bahwa kini Sulgi juga sudah mengetahui segalanya. Ara menjelaskan bahwa Sulgi sempat memergoki Ji saat ia meletakkan obat di lemari pembersih untuk Sulgi. Pernyataan itu membuat Ji semakin gelisah. Di tempat lain, Ibu Chaekyong menemukan pisau yang sebelumnya digunakan Bomsu untuk menyerang Yeri dan Sulgi. Chaekyong merasa bahwa insiden tersebut tidak boleh ditutupi dari publik, tetapi ibunya berpendapat sebaliknya. Ia berusaha menutupi kejadian tersebut dengan mengambil pisau dari tangan putrinya. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang telah mengunggah video penyerangan Bomsu ke internet. Pertanyaannya, siapa yang telah melakukan hal itu? Sementara itu, di rumah sakit, Sulgi akhirnya siuman. Ia segera mengambil ponselnya dan melihat bahwa video penyerangan terhadap dirinya sudah tersebar luas di media sosial. Tepat saat itu, Ji datang menghampiri Sulgi dan memeluknya dari belakang. Ji menanyakan keadaannya dan bahkan sudah menyiapkan kursi roda agar Sulgi bisa berjalan-jalan di halaman rumah sakit. Saat mereka berada di sana, Sulgi bertanya apakah Ji melihat ponsel lain miliknya. Ponsel yang sebenarnya milik ayah Sulgi. Sulgi menjelaskan bahwa ia belum berhasil memecahkan kode sandinya, tetapi kini ponsel tersebut sudah menghilang. Ji kemudian berkomentar bahwa sepertinya ayah Sulgi bukanlah orang baik, karena ada rumor yang mengatakan bahwa pria itu pernah tidur dengan salah satu siswinya. Ucapan Ji membuat Sulgi marah, hingga akhirnya ia pergi meninggalkan Ji. Namun, ketika Sulgi hendak masuk kembali ke rumah sakit, ia menyadari bahwa tidak ada satupun pintu yang dapat dibuka. Ia pun memutuskan untuk memutar lewat jalan belakang. Di saat itulah, tanpa sengaja, Sulgi melihat ayah Ji sedang memberi instruksi kepada beberapa orang untuk mengangkut tas hitam berukuran besar, yang bentuknya menyerupai tubuh manusia. Dari caranya membawa tas tersebut, Sulgi menduga bahwa mereka sedang mengangkut seseorang yang sudah kehilangan nyawanya ke dalam sebuah truk. Setelah orang-orang itu pergi, Sulgi segera masuk ke dalam rumah sakit dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, Sunsi menelepon Sulgi dan mulai mengolok-oloknya karena kejadian di sekolah tadi. Rupanya, Sunsim juga berada di sekolah saat festival dan insiden penyerangan terjadi. Ia terus-menerus bertanya tentang keadaan Sujin, sementara Sulgi melangkah masuk ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, Sulgi melihat sebuah tas hitam yang tampak mencurigakan, tas yang sebelumnya ia lihat saat di halaman belakang rumah sakit. Namun, betapa terkejutnya Sulgi ketika tiba-tiba sebuah kaki manusia mencuat keluar dari dalam tas tersebut. Sementara itu, Ji sedang berjalan pulang ke rumahnya. Namun, sebelum ia sampai, tiba-tiba seseorang menyetrumnya hingga ia jatuh pingsan. Orang yang melakukannya tidak lain adalah Jena. Jena menginginkan Ji menyerahkan ponsel milik ayah Sulgi kepadanya. Namun, Ji tetap menolak untuk memberikannya. Dalam ketegangan itu, Ji bertanya apakah ayah mereka mengetahui hubungan Jena dengan ayah Sulgi. Jena pun mengangguk, membuat Ji berpikir bahwa mungkin itulah alasan ayah mereka menghabisi ayah Sulgi. Masalahnya, mereka tidak memiliki bukti langsung untuk membuktikan dugaan tersebut. Namun, Jena meyakinkan Ji bahwa dirinya sendiri adalah bukti dari semua yang terjadi. Setelah mempertimbangkan ucapan Jena, Ji akhirnya memberikan sebuah ponsel agar mereka bisa tetap berkomunikasi. Sementara itu,
Di rumah sakit, orang yang menghampiri Sulgi ternyata adalah ayah Ji. Dengan tatapan tajam, pria itu memberikan isyarat agar Sulgi segera mengakhiri teleponnya dengan Sun Sim. Setelah telepon ditutup, ayah Ji menjelaskan bahwa tubuh-tubuh manusia yang ada di ruangan itu adalah jasad yang sudah dibuang dan tidak memiliki keluarga yang mencarinya. Karena itulah, ayah Sulgi memanfaatkan tubuh-tubuh tersebut untuk latihan operasi. Sulgi terkejut mendengar hal itu. Ia tahu betul bahwa perbuatan tersebut tidak legal. Namun, ayah Ji dengan tenang membenarkan tindakan itu, berargumen bahwa pemerintah akan kesulitan jika harus mengurus pemakaman massal bagi jasad-jasad tersebut dan lebih baik kalau ia yang memanfaatkannya. Ia bahkan memperingatkan Sulgi agar tidak takut dengan hal-hal seperti ini, terutama jika Sulgi benar-benar ingin masuk ke fakultas kedokteran. Setelah itu, ayah Ji membiarkan Sulgi pergi. Keesokan harinya, di sekolah, wali kelas mengumumkan bahwa akan ada detektif yang datang untuk menyelidiki insiden penyerangan bom Su saat festival kemarin. Ia meminta seluruh siswi untuk bekerja sama dalam penyelidikan tersebut. Satu persatu siswi dipanggil untuk diinterogasi. Beberapa siswi menyatakan bahwa bom Su memang dikenal jarang bergaul. Ada juga yang mengatakan bahwa bom Su sering mengonsumsi obat, meskipun mereka tidak tahu obat apa yang ia gunakan. Saat giliran Chaekyong diinterogasi, ia dengan yakin mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menjelaskan bahwa pada hari kejadian, bom Su terlihat berkeringat berlebihan, minum air terus-menerus, dan matanya tampak merah dengan banyak pembuluh darah yang pecah. Sementara itu, Yeri mengaku tidak tahu apa-apa karena ia sendiri juga menjadi korban dalam insiden tersebut. Ketika giliran Ara, ia memberikan pendapat bahwa mungkin bom Su hanya stres karena gagal masuk peringkat 20 besar. Apalagi sejak Sulgi bergabung ke sekolah ini. Setelah pemeriksaan terhadap para siswi, kepala sekolah Jehwa mengadakan pertemuan dengan bom Su, pengacaranya, serta orang tuanya. Sulgi dan ibu tirinya juga turut hadir. Dalam pertemuan itu, kepala sekolah menyayangkan kejadian ini dan berharap masalah tersebut tidak diperpanjang. Namun, ibu tiri Sulgi langsung menentangnya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa seharusnya kepala sekolah terlebih dahulu meminta maaf kepada Sulgi. Ia bingung kenapa kepala sekolah malah membiarkan korban dan pelaku duduk berhadapan seperti ini. Mendengar itu, pengacara bom Su segera membela kliennya. Ia berusaha membalikan keadaan dengan menuduh bahwa bom Su melakukan tindakan ini karena dipengaruhi oleh Sulgi. Bom Su pun mulai berbicara. Dengan nada penuh keyakinan, ia melontarkan pernyataan bohongnya, memfitnah Sulgi dengan mengatakan bahwa justru Sulgilah yang memberikan obat-obatan itu kepadanya agar ia bisa merasa lebih baik. Sulgi terkejut. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa bom Su tega memfitnahnya seperti ini. Sulgi berusaha membela diri dengan menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan obat apapun kepada bom Su. Namun, wali kelas dan kepala sekolah tetap percaya bahwa Sulgi adalah seorang pengedar. Mereka pun memutuskan untuk membentuk komite disiplin guna menentukan apakah Sulgi akan dikeluarkan dari sekolah atau tidak. Masalah itu belum selesai, karena tiba-tiba seorang detektif datang dan meminta untuk berbicara dengan Sulgi secara pribadi. Detektif tersebut menanyakan apakah Sulgi pernah mencuri obat dari pusat medis J dan menjualnya kepada teman-teman sekelasnya. Meskipun Sulgi terus membantah tuduhan itu, detektif mengatakan bahwa mereka memiliki rekaman CCTV dari hari ketika Sulgi menjalani pemeriksaan fisik di pusat medis J. Dalam rekaman tersebut, Sulgi terlihat berkeliling rumah sakit seolah-olah sedang mencari ruang penyimpanan obat. Padahal, kenyataannya, hari itu Sulgi hanya berusaha menemui Ji di atap rumah sakit. Detektif pun mendesaknya untuk mengatakan kebenaran. Karena sudah terpojok, akhirnya Sulgi mengaku bahwa yang sebenarnya menjual obat-obatan tersebut adalah Ji. Yeri lalu menyebarkan berita ke teman-temannya, kalau Sulgi adalah orang yang menjual obat. Setelah itu, Sulgi kembali ke kelas seperti biasa. Namun saat Ji mengajaknya pulang bersama, ia menolaknya dan ia mengetahui kalau Ji sedang memanfaatkannya sehingga semua kesalahan dilimpahkan kepadanya. Ia juga marah kepada teman-teman sekelasnya yang terlalu merendahkan dirinya. Tiba-tiba Sun Sim datang ke kelas Sulgi dengan penuh percaya diri. Tanpa banyak bicara, ia menarik Sulgi keluar, dan mereka segera meninggalkan sekolah bersama. Sulgi lalu mampir ke tempat Sun Sim menginap. Di sana, Sun Sim langsung menanyakan dari mana Sulgi mendapatkan obat selama tinggal di Seoul. Sulgi pun menjelaskan bahwa ia membelinya secara online. Mendengar hal itu, Sun Sim memberitahu bahwa saat ini peredaran obat di daerah tempat Sulgi tinggal dikuasai oleh seorang siswi SMA. Sun Sim berencana untuk menghentikan peredaran obat yang dilakukan siswi tersebut dan mengambil alih kendali distribusinya bersama Sulgi. Ia juga meminta Sulgi untuk kembali menghubungi akun online yang menjual obat tersebut. Selain itu, Sun Sim meminta username dan password Sulgi agar ia bisa ikut memantau percakapan di akun tersebut. Di sisi lain, Ji menemui ayahnya untuk meminta penjelasan. Setelah mengonfrontasinya, Ji akhirnya mengetahui bahwa ayah Ji lah yang telah memfitnah Sulgi. Namun, alih-alih merasa bersalah,
Pria itu justru menyarankan agar Ji memanfaatkan situasi ini dan berhenti menjual obat-obatan. Mendengar hal itu, Ji mengancam ayahnya dengan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan ponsel milik ayah Sulgi. Di dalamnya, terdapat sebuah video yang dapat dijadikan bukti bahwa ayahnya telah menghabisi nyawa ayah Sulgi. Namun, bukannya panik, ayahnya malah meremehkan ancaman Ji dan mengatakan bahwa jika video itu disebarkan, yang akan terkena dampaknya justru adalah Sulgi. Bahkan, dengan nada sinis, ia menambahkan bahwa ayah Sulgi telah melakukan tindakan tidak pantas kepada seorang muridnya sendiri. Ji tidak tinggal diam. Ia mengatakan bahwa jika memang begitu, ia akan menghubungi Jena dan bertanya langsung apakah ia memang menjadi korban atau justru menyerahkan dirinya secara sukarela. Melihat Ji benar-benar hendak menelepon, ayahnya langsung berusaha menghentikannya. Namun, ternyata Ji tidak menelepon Jena, melainkan Chaekyong. Dengan nada mengejek, Ji berkata bahwa ia bahkan tidak bisa menghubungi Jena karena gadis itu telah melarikan diri dan ia sendiri tidak tahu di mana keberadaannya saat ini. Ayah dan anak itu saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka tengah memainkan permainan strategi, di mana masing-masing pihak berusaha mengendalikan situasi demi keuntungan mereka sendiri. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Ji menghampiri Ara dan menanyakan kemana semua obat yang ada di ruang klub. Ara menjawab bahwa ia sudah menjual semuanya. Ternyata, Ara menjual seluruh obat itu kepada Sulgi. Hal ini terjadi karena sehari sebelumnya, Sunsi meminta Sulgi untuk pura-pura menghubungi penjual obat. Di sisi lain, Ara juga sudah menghubungi polisi dan mengatur lokasi pertemuan dengan Sulgi di stasiun Gangnam, tepatnya di loker nomor 4. Ia berharap Sulgi akan ditangkap oleh polisi saat mengambil obat tersebut. Mendengar hal itu, Ji segera pergi mengejar Sulgi, sambil mengambil ponsel milik Ara. Ia lalu mencoba menelepon Sulgi, tetapi panggilannya diabaikan. Merasa putus asa, Ji meminta Jena untuk pergi ke stasiun Gangnam dengan iming-iming bahwa ia akan menyerahkan ponsel milik ayah Sulgi kepadanya. Sementara itu, Sulgi telah tiba di stasiun Gangnam, dan Sunsi mengawasinya dari kejauhan. Tiba-tiba, Sulgi menerima pesan dari penjual obat yang mengabarkan bahwa lokasi transaksi dipindahkan ke tempat lain. Padahal, pesan itu sebenarnya dikirim oleh Ji yang sedang menggunakan ponsel Ara. Di sisi lain, Jena yang sudah tiba di loker stasiun Gangnam mendapati bahwa isi loker tersebut bukan ponsel, melainkan obat-obatan. Di saat yang sama, Sulgi berhasil selamat karena Ji datang menyelamatkannya. Ji pun segera menemukannya dan mengajaknya kabur dari sana. Namun, ketika Jena hendak keluar dari stasiun, ia ditangkap oleh petugas rumah sakit yang kemudian membawanya dengan ambulans. Sunsim yang menyaksikan kejadian itu segera menyadari bahwa di belakang mobil ambulans tersebut, ayah Ji sedang mengikutinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Jena benar-benar telah jatuh ke dalam perangkap ayah Ji? Sementara itu, Ji dan Sulgi berhasil melarikan diri dari stasiun Gangnam tanpa tertangkap polisi. Sulgi pun akhirnya menyadari bahwa dirinya hampir saja terjebak dalam rencana Ara. Ia kemudian bertanya kepada Sulgi tentang pria yang datang ke kelas kemarin untuk menjemputnya. Sulgi menjelaskan bahwa pria itu adalah Sunsim, orang yang pertama kali mengenalkannya pada obat-obatan. Setelah keadaan lebih tenang, Ji dan Sulgi kembali ke loker di stasiun Gangnam. Namun, mereka mendapati bahwa obat yang mereka simpan sudah tidak ada. Mereka menduga bahwa Jena yang mengambilnya, tetapi mereka tidak bisa menghubunginya. Ji pun mencoba melacak ponsel Jena melalui GPS dan menemukan bahwa lokasinya berada di rumah Ji. Ji segera pulang untuk memastikan keberadaan Jena, tetapi ia tidak menemukannya di sana. Ia lalu mencoba menelepon Jena kembali, tetapi justru menemukan ponsel Jena ada di kamarnya sendiri. Hal ini membuat Ji semakin bingung. Di saat yang sama, ayah Ji mendatanginya dan menunjukkan kepeduliannya terhadap keadaan Ji. Setelah ayahnya pergi, Ji memeriksa kotak rahasianya dan menyadari bahwa ponsel ayah Sulgi sudah tidak ada di dalamnya. Ji pun bertanya-tanya siapa yang telah mengambil ponsel tersebut. Keesokan harinya, seluruh siswi di Jehwa mengikuti seminar penyuluhan tentang bahaya obat-obatan terlarang. Saat itu, sebuah video yang memperlihatkan Nari sedang mengonsumsi obat tersebar di komunitas online, memicu perdebatan di antara para siswi. Tidak lama setelah itu, seorang detektif tiba-tiba masuk ke aula dan memperlihatkan rekaman CCTV dari stasiun Gangnam yang diambil kemarin. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang siswi sedang membuka loker. Detektif meminta para siswi untuk bekerja sama mengidentifikasi siswi dalam rekaman itu. Namun, kepala sekolah segera datang dan berusaha menghentikan tindakan detektif tersebut. Di tengah perdebatan antara kepala sekolah dan detektif, Ji tiba-tiba mengatakan bahwa ia mengetahui siapa siswi yang ada dalam rekaman CCTV tersebut. Ia menyebut bahwa orang itu adalah Jena, putri pertama direktur pusat medis sekaligus kakak Ji. Ji kemudian mengklaim bahwa Jena lah yang selama ini mengedarkan obat.
Sementara Jae menjadi saksi dari perbuatan tersebut, Jae juga menambahkan bahwa kemungkinan Bomsu pernah membeli obat dari Jena. Mendengar hal itu, detektif mempertanyakan alasan Bomsu mengatakan bahwa Sulgi yang menjual obat kepadanya. Jae dengan tenang menjawab bahwa Bomsu hanya iri pada Sulgi yang merupakan siswa terbaik di Jehwa, sehingga ia sengaja menyalahkannya. Detektif kembali bertanya mengenai keberadaan Jena, tetapi Jae mengaku tidak mengetahui apapun karena Jena telah menghilang setelah ujian perguruan tinggi. Ia pun meminta detektif untuk menemukannya. Setelah itu, para detektif mendatangi ayah Jae di rumah sakit dan memintanya untuk bekerja sama dalam pencarian Jena. Sementara itu, di tempat lain, Yeri menemui Bomsu dan menanyakan siapa yang menyuruhnya berbohong bahwa ia membeli obat dari Sulgi. Namun Yeri mengetahui siapa yang menyuruhnya. 내가 맞춰볼까? Sementara itu, untuk membenarkan pernyataannya kepada detektif, Jae memeriksa rekaman CCTV sekolah guna mengambil rekaman pada hari festival, saat Jena datang ke sekolah Jehwa. Namun, Sulgi dan Jae justru menemukan hal lain dalam rekaman tersebut. Mereka melihat bahwa Jena sempat berbicara dengan Chaekyong pada hari itu. Meski begitu, mereka belum mengetahui isi pembicaraan di antara keduanya, karena penasaran, pada malam harinya, Sulgi dan Jae diam-diam mengikuti Chaekyong yang baru selesai mengikuti les. Mereka melihat Chaekyong menaiki bus yang justru berlawanan arah dengan rumahnya. Menyadari hal itu, Sulgi berpamitan pada Jae dengan alasan ingin pulang lebih dulu. Saat tiba di dekat rumahnya, Sulgi tanpa sengaja bertabrakan dengan Chaekyong. Ia pun bertanya mengapa Chaekyong berada di sekitar rumahnya, tetapi Chaekyong tidak memberikan jawaban dan justru berusaha pergi dari sana. Sulgi dengan cepat menahan tangan Chaekyong. Saat itu, Sulgi melihat ada bekas tanda hitam di tangan Chaekyong, yang membuatnya tersadar bahwa Chaekyong adalah orang yang selama ini mengirimkan surat kaleng dengan amplop hijau. Di saat yang bersamaan, Jae tiba di lokasi tersebut. Akhirnya, mereka bertiga pun berbicara bersama. Jae mendesak Chaekyong untuk mengatakan isi pembicaraannya dengan Jena di hari festival, terutama karena Jena kini telah menghilang. Namun, Chaekyong menolak memberitahu mereka, dengan alasan bahwa Jena telah memintanya untuk merahasiakan hal tersebut. Bahkan dari Jae sendiri, tepat pada saat itu, Jae menerima telepon dari nomor tak dikenal. Dari seberang telepon, seorang pria mengaku mengetahui keberadaan Jena. Pria itu memberikan alamat sebuah klub dan meminta Jae datang ke sana dengan membawa 30 pil obat sebagai syarat untuk mendapatkan informasi mengenai Jena. Tanpa berpikir panjang, Jae segera pergi ke rumahnya untuk mengambil obat tersebut. Namun, sesampainya di depan rumah, Sulgi dan Chaekyong sudah menunggu. Sulgi bersikeras untuk ikut menemani Jae ke klub tersebut, sementara Chaekyong menyarankan agar mereka berdandan dengan baik sebelum masuk ke klub. Setelah menyamar, mereka bertiga akhirnya berhasil memasuki klub. Untuk menjaga komunikasi, mereka mengenakan earphone agar bisa tetap terhubung satu sama lain. Jae kemudian menaruh obat di dalam toilet wanita sebelum segera meninggalkannya. Sementara itu, Sulgi tetap berada di dalam toilet untuk mengawasi siapa yang akan mengambil obat tersebut. Di sisi lain, Chaekyong menyusup ke area dansa untuk memantau situasi. Rencana mereka pun berjalan sesuai harapan. Tak lama setelah itu, seorang pria memasuki toilet wanita. Sulgi segera memberitahu Jae dan Chaekyong bahwa pria itulah yang menelepon Jae sebelumnya. Jae dan Sulgi langsung mengejarnya, sementara Chaekyong masuk ke dalam toilet wanita untuk menghadapi seseorang yang sedang mengambil obat yang telah Jae tinggalkan. Chaekyong kemudian bersiap menggunakan selang air untuk menyemprot wanita tersebut. Sementara itu, langkah Jae tiba-tiba dihentikan oleh seorang pria bernama Sun Sim. Di sisi lain, Chaekyong akhirnya mengetahui bahwa wanita yang tadi ia semprot adalah Yeri. Jae, Chaekyong, dan Sulgi segera menginterogasi Yeri di tempat itu. Jae langsung bertanya apakah Yeri melakukan semua ini atas perintah ayahnya. Ia bahkan menawarkan obat kepada Yeri dengan syarat Yeri berkata jujur. Akhirnya, Yeri mengakui bahwa ia memang diperintah oleh ayah Jae, tetapi ia telah gagal mencuri ponsel milik ayah Sulgi. Akibat kegagalan itu, ayah Jae tidak lagi mempercayainya. Namun, Yeri juga memberitahu bahwa ponsel milik ayah Sulgi sebenarnya sudah dicuri oleh seseorang. Lebih jauh, Yeri mengungkapkan bahwa semua ini ia lakukan karena membutuhkan uang. Keluarganya telah lama mengalami kebangkrutan, dan ia sudah tidak memiliki biaya untuk hidup. Mendengar hal itu, Sulgi bukannya marah, justru menanyakan apakah Yeri sudah makan.
Yeri terkejut dengan perhatian yang diberikan Sulgi, terutama karena ia telah berniat mencuri ponsel milik ayah Sulgi. Namun, satu pertanyaan besar masih mengganjal, mengapa ayah Jae begitu menginginkan ponsel milik ayah Sulgi? Apa yang sebenarnya ada dalam ponsel itu? Di saat yang sama, Sun Sim kembali menghampiri mereka dan membagikan minuman. Ia kemudian menjelaskan bagaimana ia bisa mengetahui tentang Jena. Saat festival sekolah kemarin, Sun Sim ternyata sempat datang ke acara tersebut dan secara tidak sengaja bertabrakan dengan Jena yang saat itu berusaha melarikan diri dari sekolah. Hal yang membuatnya bingung adalah Jena menjatuhkan sebuah KTP yang biasa digunakan oleh Sujin, salah satu pegawai Sun Sim, untuk membeli obat menggunakan resep palsu. Sun Sim merasa aneh, karena Sujin adalah seseorang yang telah lama ia cari. Ia pun mempertanyakan bagaimana bisa KTP Sujin ada pada Jena dan di mana keberadaan Sujin sekarang. Sun Sim kemudian bertanya kepada Jae, apakah Jena adalah seorang pecandu. Mendengar pertanyaan itu, Sulgi segera mengajak Sun Sim berbicara secara pribadi. Dalam percakapan mereka, Sun Sim mengaku bahwa kemarin, saat berada di stasiun Gangnam, ia melihat ayah Jena membawa Jena menggunakan ambulans. Namun, pembicaraan mereka tiba-tiba terhenti ketika Jae menerima telepon dari detektif yang mengabarkan bahwa Jena telah ditemukan. Tanpa membuang waktu, Sun Sim, Sulgi, dan Jae segera menuju lokasi yang disebutkan oleh detektif. Namun, setibanya di sana, mereka dikejutkan oleh kenyataan bahwa Jena telah meninggal dunia. Sulgi dan Jae terdiam saat melihat tubuh Jena, sementara dokter yang menangani kasus ini memberitahu mereka bahwa Jena ditemukan dalam keadaan terjatuh dari gunung. Kabar ini membuat Jae sangat terpukul. Ketika dokter hendak memasukkan tubuh Jena ke dalam lemari pendingin, Sulgi sempat melihat sesuatu yang aneh. Di salah satu jari kaki Jena, terdapat bekas cat berwarna kuning serta luka yang tampak seperti bekas terbakar. Sementara itu, Sun Sim pergi ke sebuah bangsal di rumah sakit, tempat di mana Jena sebelumnya dirawat. Ia mencari sesuatu yang mungkin berguna sebagai petunjuk. Di dalam kamar itu, ia menemukan setumpuk KTP palsu yang tersimpan rapi. Keesokan harinya, di sekolah, Chae-kyung diam-diam pergi ke ruang CCTV. Tanpa ia sadari, Gerari melihatnya dan langsung mengikutinya secara diam-diam. Ternyata, Chae-kyung diam-diam pergi ke ruang CCTV untuk menghapus sebuah video. Video itu direkam 2 tahun lalu, saat Jena menyelinap ke sekolah pada malam hari untuk mencuri soal ujian. Namun, yang mengejutkan, pada malam yang sama, Chae-kyung juga berada di sekolah dan secara tidak sengaja menyaksikan sesuatu yang tidak terduga. Jena dan ayah Sulgi tengah melakukan hubungan terlarang di ruang fotokopi. Saat Chae-kyung hendak menghapus video tersebut, Yeri tiba-tiba memergokinya. Beberapa hari kemudian, Sulgi datang menjenguk Jae di rumahnya. Saat itu, Jae sedang berada di kamar Jena. Di sana, Jae memberikan Sulgi sebuah kotak rahasia. Saat Sulgi membukanya, ia menemukan sebuah gantungan kunci dari Universitas Korea, yang ternyata milik ayahnya. Namun, yang mengejutkan, di gantungan kunci itu tertulis nama Jena. Melihat hal tersebut, Sulgi akhirnya menyadari bahwa rumor tentang ayahnya yang berselingkuh dengan seorang siswi di SMA Jehwa ternyata benar. Ia kemudian mengatakan kepada Jae bahwa ia sudah tahu dari arah bahwa Jae lah yang mengambil ponsel ayahnya. Sulgi pun bertanya bagaimana Jae bisa membuka kode sandinya. Jae menjawab bahwa kode sandi ponsel itu adalah tanggal saat dirinya menghilang sewaktu kecil. Mendengar itu, Sulgi langsung menuntut Jae untuk mengembalikan ponsel ayahnya. Namun, Jae mengatakan bahwa ponsel itu sudah hilang. Awalnya, Jae mengira bahwa Jena yang mengambilnya, tetapi setelah melihat keadaan yang terjadi, ia yakin bukan Jena pelakunya. Kesal dengan jawaban Jae, Sulgi mulai mengobrak-abrik kamar Jena untuk mencari ponsel ayahnya. Namun, tiba-tiba Jae memeluknya dari belakang. Dengan suara bergetar, Jae mulai bercerita tentang kisah Kain dan Habel, di mana Kain membunuh Habel karena cemburu. Selama ini, Jae selalu takut bahwa Jena akan melakukan hal yang sama kepadanya. Tapi yang tidak pernah ia duga adalah kenyataan bahwa Jena malah meninggal seperti itu. Sulgi mencoba menenangkan Jae dan mengatakan bahwa semua ini bukan salahnya. Namun, dengan penuh keyakinan, Jae mengatakan bahwa Jena tidak mungkin bunuh diri. Hanya saja, ia sama sekali tidak menyangka bahwa ayahnya tega menculik Jena seperti itu. Sementara itu, di tempat lain, entah bagaimana akhirnya Yeri justru membantu Chae-kyung untuk menghapus video tersebut. Jae sendiri heran bagaimana mungkin selama ini Chae-kyung mengetahui hubungan ayah Sulgi dengan Jena.
tetapi tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Setelah meninggalkan rumah Jae, Sulgi melihat akun Instagram Sujin. Di postingan terakhirnya, terlihat bahwa Sujin pernah mengunjungi sebuah pusat rehabilitasi. Karena penasaran, Sulgi segera mendatangi tempat itu dan mulai memeriksa kamar-kamar di sana, berharap bisa menemukan Sujin. Akhirnya, Sulgi bertemu dengan seseorang yang mengenal Sujin. Orang itu mengingat bahwa Sujin memiliki bekas luka bakar di punggung kakinya. Namun, ia juga mengatakan bahwa Sujin sudah keluar dari pusat rehabilitasi dan pindah kembali ke kos-kosannya yang lama. Mendengar itu, Sulgi langsung meminta alamat tempat tinggal Sujin kepada orang tersebut. Di sisi lain, Chaekyong dan Yeri mendatangi laboratorium sekolah. Mereka berusaha mencari petunjuk berdasarkan pernyataan Bomsu kemarin, yang mengatakan bahwa ia melihat Jena memasuki laboratorium saat festival sekolah. Tidak butuh waktu lama, mereka menemukan sebuah kunci dan selembar kertas misterius. Di kertas itu tertulis angka 209 dan kata Mokryonjang. Sementara itu, Sulgi mendatangi tempat kos Sujin. Sesampainya di sana, ia melihat kamar Sujin sedang dibersihkan, yang membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena penasaran, Sulgi bertanya kepada pemilik kos mengenai apa yang terjadi. Pemilik kos itu kemudian mengungkapkan bahwa Sujin telah meninggal. Sulgi terkejut dan segera menanyakan kapan tepatnya Sujin meninggal. Pemilik kos menjawab bahwa kemungkinan besar Sujin meninggal sekitar sebulan yang lalu. Ia menjelaskan bahwa Sujin sudah lama menunggak biaya sewa dan hampir tidak pernah keluar dari kamarnya. Karena khawatir, suatu hari pemilik kos memberanikan diri untuk mengecek keadaan Sujin di dalam kamarnya, tetapi yang ia temukan adalah jasad Sujin yang sudah tak bernyawa. Meskipun merasa kesal dengan kejadian itu, pemilik kos mengungkapkan bahwa hari ini ada seseorang yang datang untuk melunasi seluruh utang Sujin. Orang tersebut tampak seperti preman, tetapi mengaku sebagai kakak Sujin. Tidak hanya membayar utang sewa kos, orang itu juga pergi ke beberapa toko sekitar dan melunasi seluruh hutang Sujin. Mendengar semua ini, Sulgi semakin bingung dan terpukul. Saat hendak meninggalkan tempat kos, ia tiba-tiba bertemu dengan Yeri dan Chaekyong. Ternyata, kunci yang mereka temukan di laboratorium sekolah adalah kunci salah satu kamar di kos tersebut, kamar nomor 209. Mereka bertiga akhirnya membuka pintu kamar itu. Di dalamnya, mereka menemukan dinding yang dipenuhi tulisan berisi latihan soal ujian. Namun, yang paling menarik perhatian Sulgi adalah sebuah buku diari yang tergeletak di atas meja. Buku itu memiliki gembok, tetapi kuncinya tidak ditemukan di sana. Sulgi pun mencoba membobol gembok tersebut. Kini, pertanyaannya muncul, apakah Sujin dan Jena sebenarnya saling mengenal? Dalam buku hariannya, Jena menulis bahwa ia menyalahkan semua yang terjadi padanya karena Jae, karena sebagai kakak, ia malah kalah dengan adiknya. Bahkan setelah ayahnya mengetahui hubungannya dengan ayah Sulgi, ia malah memuji Jena, pujian yang belum pernah diterima sebelumnya. Sebelumnya, ayah Jae mengatakan bahwa ia tahu ayah Sulgi sedang mencari putrinya yang telah menghilang selama belasan tahun. Ayah Jae bersedia membantu, tetapi dengan satu syarat, ayah Sulgi harus melakukan sesuatu untuknya. Jika menolak, ayah Jae akan mengungkapkan bahwa ayah Sulgi pernah menjalin hubungan terlarang dengan Jena. Karena itulah, ayah Sulgi tidak punya pilihan selain menuruti keinginan ayah Jae. Suatu hari, beberapa guru dikumpulkan untuk menjadi panitia penyusun soal ujian perguruan tinggi. Salah satunya adalah ayah Sulgi. Setelah tim guru menyusun soal ujian perguruan tinggi, ayah Sulgi menyalin soal-soal tersebut ke dalam secari kertas, lalu memasukkan kertas itu ke dalam sebuah kapsul dan menelannya. Setelah melakukan semua itu, ia tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri. Semua ini adalah bagian dari rencana ayah Jae. Ayah Sulgi kemudian dibawa ke pusat medis Jae untuk mendapatkan perawatan. Ayah Jae memeriksa hasil röntgen ayah Sulgi dan menemukan bahwa kapsul yang ia telan masuk ke dalam paru-parunya. Karena itu, ayah Jae memutuskan untuk melakukan operasi guna mengeluarkan kapsul tersebut. Dalam proses operasi, ia memanggil Jena dan menyuruhnya menyamar sebagai perawat agar bisa mengambil kapsul tersebut. Dengan begitu, Jena dapat mengetahui soal-soal ujian perguruan tinggi dan memastikan kelulusannya. Sekarang, semua orang menghadiri pemakaman Jena, termasuk Chaekyong, Yeri, dan Sulgi. Di tengah prosesi, Jae tiba-tiba pergi, dan Sulgi mengikutinya. Mereka menuju kamar mayat, tempat jenazah Jena disemayamkan. Dengan yakin, Sulgi bertanya kepada Jae, kalau ini bukanlah tubuh Jena, kakaknya.
Sulgi mengklaim bahwa jenazah itu sebenarnya adalah Sujin. Ia juga menuduh ayah Jae memiliki kebiasaan aneh, yaitu berlatih operasi menggunakan tubuh orang yang telah meninggal. Bahkan, pemerintah setempat kerap mengirimkan jenazah yang telah diidentifikasi ke Rumah Sakit Pusat Medis J. Sulgi juga mengungkapkan bahwa Sujin pernah tinggal satu kos dengan Jena, bahkan kamar mereka bersebelahan. Apakah semua ini hanya kebetulan? Mendengar hal itu, J mulai menyadari bahwa semua ini adalah rekayasa ayahnya. Ayah J ingin membuat dunia percaya bahwa Jena telah tiada. Karena itu, J memutuskan untuk mengikuti permainan ayahnya. Jika mereka menggagalkan rencana ini, bukan tidak mungkin ayah J akan menyusun strategi lain yang lebih berbahaya. Sulgi lalu memberitahu J bahwa ia telah membaca buku harian Jena. Dalam buku itu tertulis secara rinci bagaimana ayah Sulgi kehilangan nyawanya. Kini, Sulgi ingin mencari bukti terkait hal tersebut. J pun membantunya dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. J juga memberikan kartu akses agar Sulgi bisa masuk ke kantor ayahnya, sementara J sendiri masuk ke ruang kontrol CCTV untuk memastikan Sulgi tidak tertangkap kamera. Sulgi memasuki ruangan ayah J dan mulai menggeledah semua laci. Saat itu, ia menemukan sebuah remote dan mencoba menekannya. Tiba-tiba, layar di ruangan itu menampilkan banyak foto ronggen paru-paru. Tidak berhenti di situ, Sulgi juga menemukan beberapa arsip putih yang tersusun rapi di rak. Ia segera mencari arsip yang sesuai dengan tanggal saat ayahnya kehilangan nyawanya. Ternyata, di dalam arsip itu terdapat sebuah piringan hitam yang bergambar foto ronggen paru-paru. Saat Sulgi mencoba memutarnya, bukan rekaman medis yang terdengar, melainkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh band favorit Jena. Mendengar lagu itu, amarah Sulgi langsung memuncak. Dengan penuh emosi, Sulgi segera berganti pakaian dan membawa pisau. Ia pergi menemui ayah J dengan niat menusuknya dari belakang. Namun, sebelum sempat melakukannya, ibu tirinya muncul dan berhasil menghentikannya. Saat itu, terungkap bahwa ibu tiri Sulgi datang karena menerima surat anonim yang memberitahunya bahwa Jena telah tiada. Setelah itu, Sulgi melihat seseorang dari kejauhan, Sun Sim. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengejarnya. Sulgi bertanya kepada Sun Sim, apakah selama ini ia mengetahui semuanya. Ia juga sudah mengetahui bahwa Sun Sim adalah orang yang melunasi semua utang Sujin. Sun Sim kini ada di sini karena ini adalah pemakaman tubuh Sujin. Namun, Sun Sim hanya menyuruh Sulgi pergi tanpa menjawab pertanyaannya. Setelah itu, Sulgi, ibu tirinya, Chaekyong, Yeri, dan ibu Chaekyong makan bersama. Di tengah perbincangan, Sulgi memberikan piringan hitam berisi foto ronggen paru-paru ayahnya kepada ibu Chaekyong, karena ia seorang pengacara. Namun, ibu Chaekyong mengatakan bahwa bukti ini tidak cukup. Bahkan jika klaim Sulgi benar, tentang bagaimana ayahnya dipaksa memasukkan soal ujian ke dalam pil, menelannya, lalu dioperasi oleh ayah J untuk mengeluarkan pil tersebut, hal itu bukanlah bukti langsung yang menyebabkan kematian ayah Sulgi. Ibu Chaekyong menambahkan bahwa agar mereka bisa menang, Jena sendiri harus bersaksi di pengadilan. Namun, hal itu sulit karena tidak ada rekaman CCTV di ruang operasi. Alternatif lainnya adalah membuktikan bahwa buku diari Jena memang benar-benar ditulis olehnya saat itu. Ibu tiri Sulgi kemudian mengeluarkan sebuah surat kaleng beramplop hijau dan bertanya mengenai pengirim surat ini apakah bisa dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Surat ini berisi informasi yang sangat detail tentang semua kejadian, termasuk perselingkuhan Jena dengan ayah Sulgi. Mendengar hal itu, Chaekyong hampir saja mengaku bahwa dialah yang menulis surat tersebut. Namun, ibu Chaekyong segera menghentikannya dan menjelaskan bahwa ada alasan mengapa surat itu ditulis secara anonim. Mungkin sulit membujuk penulisnya untuk bersaksi di pengadilan. Dari reaksinya, ibu Chaekyong tampaknya mengetahui bahwa Chaekyong adalah penulis surat itu. Sementara itu, tanpa sepengetahuan mereka, Yeri diam-diam merekam seluruh percakapan tersebut. Malam harinya, Yeri bertemu dengan Sun Sim dan menyerahkan rekaman itu kepadanya. Ternyata, selama ini mereka bekerja sama. Yeri memberikan informasi kepada Sun Sim, sedangkan Sun Sim memasok obat-obatan untuk dijual Yeri demi mendapatkan uang. Namun, tak lama setelah menerima rekaman itu, Sun Sim justru menyerahkannya kepada ayah J. Dari kejauhan, Sulgi memperhatikan interaksi antara Sun Sim dan ayah J. Namun, tiba-tiba seseorang menarik Sulgi dari belakang dan menutup mulutnya. Orang itu ternyata adalah J. Mereka kemudian berbicara empat mata.
Jay bertanya apakah perkataan yang kemarin ia katakan adalah bohong. Kilas balik ke hari sebelumnya, Sulgi menelepon Jay dan mengatakan bahwa Jena sempat merekam operasi yang dilakukan ayah Jay terhadap ayah Sulgi. Sulgi meminta Jay untuk menemukan rekaman itu. Namun, sebenarnya semua itu hanyalah kebohongan. Sulgi sengaja mengatakan itu karena tahu bahwa Yeri sedang diam-diam merekam percakapannya. Ia berencana menjebak ayah Jay. Sulgi berpikir bahwa jika ayah Jay mengetahui adanya rekaman tersebut, ia pasti akan panik dan bertindak gegabah. Jika Sulgi beruntung, ia bisa menemukan bukti yang tak terbantahkan. Kini, Sulgi dan Jay mulai menyusun rencana. Mereka akan pergi ke pusat medis Jay. Sulgi berpura-pura mencari rekaman operasi yang direkam oleh Jena, sementara Jay memastikan semua tindakan Sulgi terekam oleh CCTV kantor ayahnya. Selain itu, Jay memasang beberapa CCTV di rumahnya sendiri untuk melacak pergerakan ayahnya. Kemudian, Sulgi bertanya kepada Jay, dari mana ayah Jay tahu bahwa kemarin Jena pergi ke stasiun Gangnam. Jay yang curiga akhirnya memeriksa kalung anjing peliharaannya dan menemukan sebuah kamera tersembunyi di sana. Saat melihat rekaman dari kamera itu, Jay mendengar percakapan kedua orang tuanya. Ternyata, ibunya tahu bahwa suaminya telah menyembunyikan Jena di suatu tempat. Esok harinya, ibu Jay berencana menemui Jena. Karena itu, Jay meminjam mobil dari Chaekyong untuk membuntuti ibunya. Sebelum pergi, Jay menitipkan pesan kepada Chaekyong agar Chaekyong menyampaikan kepada ibunya bahwa Jena bisa bersaksi di persidangan hari ini. Sementara itu, di persidangan, ibu Chaekyong yang juga merupakan pengacara ibu tiri Sulgi meminta izin kepada hakim untuk menghadirkan saksi baru. Meskipun pengacara pihak ayah Jay menentangnya, hakim tetap menyetujui permintaan tersebut. Namun, sayangnya, ibu Jay justru pergi ke sebuah panti asuhan, bukan ke tempat Jena berada. Jay tentu sangat kesal karena usahanya sia-sia, dan dengan kejadian ini, saksi pun tidak dapat dihadirkan di pengadilan. Dalam perjalanan pulang, ibu tiri Sulgi bertanya kepada Sulgi apakah ia percaya sepenuhnya kepada Jay. Menurutnya, ada dua kemungkinan. Pertama, Sulgi dan Jay salah paham mengenai tujuan ibu Jay, atau kedua, rencana mereka telah bocor. Mendengar hal itu, Sulgi merasa kesal karena ia sangat percaya kepada Jay. Ibu tiri Sulgi pun menambahkan bahwa ayah Jay tampak begitu tenang selama persidangan, seolah-olah ia sudah mengetahui dan mempersiapkan segalanya. Di sisi lain, Jay pulang bersama ayahnya. Saat di dalam mobil, ayah Jay menyerahkan sebuah rekaman yang diambil dari mobil Sulgi. Ternyata, ayah Jay telah memasang kamera tersembunyi di mobil ibu tiri Sulgi sehingga ia mengetahui seluruh pembicaraan mereka. Sementara itu, Sulgi dan ibu tirinya masih bertanya-tanya tentang alasan Jena dipanggil ke ruang operasi kemarin. Pada saat yang sama, tiba-tiba mobil yang dikendarai Sulgi dan ibu tirinya mengalami kecelakaan. Kejadian ini pun disaksikan oleh Jay melalui kamera tersebut. Untungnya, Sulgi dan ibu tirinya selamat. Setelah itu, ayah Jay mengajak Jay ke tempat Jena berada. Jena ternyata dikurung di sebuah ruangan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Rambutnya dipotong sangat pendek, ia tampak kehilangan kewarasannya, dan di salah satu pergelangan kakinya terdapat gelang yang akan membunyikan alarm jika ia keluar dari ruangan. Ayah Jay kemudian menceritakan versi kejadian di ruang operasi menurutnya. Sebelum operasi dimulai, Jena telah menyuntikkan anestesi ke tubuh ayah Sulgi, yang menyebabkan ayah Sulgi tidak sadarkan diri dan akhirnya kehilangan nyawanya. Jay tentu tidak percaya dengan cerita tersebut, tetapi dengan percaya diri, ayah Jay mengatakan bahwa jika memang ada rekaman video dari ruang operasi saat itu, ia sendiri yang akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jay semakin kesal dan marah kepada ayahnya karena ia merasa ayahnya telah membuat kakaknya menjadi seperti ini. Namun, alih-alih meredakan amarah Jay, ayahnya justru mengancamnya dan mengatakan bahwa semua ini dilakukan demi Jay. Mendengar ancaman tersebut, Jay akhirnya berkata bahwa ia akan menjadi putri yang membanggakan bagi ayahnya. Di sisi lain, ibu tiri Sulgi pergi ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Montir di sana memberitahu bahwa ban mobilnya sengaja dirusak, yang berarti ada seseorang yang berniat mencelakakannya. Keesokan harinya, Jay tidak masuk sekolah. Sulgi menanyakan hal ini kepada wali kelasnya, dan wali kelas mengatakan bahwa Jay sedang sakit sehingga harus beristirahat selama beberapa hari. Hal ini tentu membuat Sulgi khawatir, terutama karena ia tidak bisa menghubungi Jay. Sulgi kemudian pergi ke rumah Jay, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Merasa ada yang tidak beres,
Sulgi lalu pergi ke pusat medis keluarga Jae. Di sana, ia melihat ayah Jae sedang berbicara dengan Jae. Sulgi pun berusaha menerobos masuk ke ruang belajar Jae. Setelah akhirnya bisa berbicara berdua, Jae justru melontarkan kata-kata pedas kepadanya. Jae mengklaim bahwa selama ini ia tidak benar-benar mendukung Sulgi dan semuanya hanya akting belaka. Jae bahkan mengatakan bahwa ia bersyukur karena Sulgi telah tertipu olehnya. Sebelum pergi, Jae menegaskan bahwa Sulgi tidak akan pernah bisa menjatuhkan keluarganya dan menyuruhnya untuk berhenti mencari Jena. Apakah sejak awal Jae hanya berpura-pura atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? 그러니까 Saat ini, Sulgi dan seluruh siswi Jaehwa tengah menghadapi ujian semester. Sulgi tampak tidak lagi mengonsumsi obat, sehingga ia terlihat kurang fokus dan panik selama ujian berlangsung. Ketika hasil ujian diumumkan, ia hanya berhasil meraih peringkat ke-20, sementara Jae berada di peringkat ke-15. Seperti yang sudah diduga, peringkat pertama tetap diraih oleh Chaekyong. Melihat hasil tersebut, wali kelas menyarankan Chaekyong untuk mengikuti tes masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Korea. Namun, berbeda dengan Chaekyong, wali kelas meminta Sulgi untuk menyerah terhadap impiannya masuk ke fakultas tersebut. Sementara itu, untuk Jae, wali kelas dapat memahami penurunan drastis nilainya dan menganggap hal itu wajar, mengingat Jae masih dalam masa berduka atas kehilangan kakaknya. Ia pun meminta Jae untuk tetap fokus menghadapi ujian nasional yang akan datang. Sekembalinya ke rumah, Jae berbicara dengan ayahnya dan menyampaikan bahwa ia juga membutuhkan sesuatu seperti yang dimiliki Jena. Ia menginginkan ayahnya memberikannya bocoran soal ujian nasional. Di sisi lain, Sulgi baru saja mengetahui bahwa ibu tirinya telah membeli mobil baru. Hal itu membuatnya merasa tidak senang. Sang ibu tiri kemudian menjelaskan bahwa ia telah menerima uang damai dari pihak ayah Jae dan sudah merasa lelah dengan semua masalah yang terjadi. Ia juga mengatakan bahwa dirinya telah memaafkan ayah Sulgi atas segala tindakannya. Meskipun perkataan itu membuat Sulgi kesal, ia tahu bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya, Yeri kembali menemui Sun Sim untuk melakukan transaksi obat seperti biasa. Ia mengatakan bahwa beberapa teman sekelasnya sudah tidak lagi mengonsumsi obat itu, sehingga nilai mereka menurun secara drastis. Sun Sim lalu menanyakan siapa yang saat ini menduduki peringkat pertama, dan Yeri menjawab bahwa posisi tersebut diraih oleh Chaekyong. Mendengar hal itu, Sun Sim langsung teringat bahwa dirinya pernah memberikan fentanyl tempel kepada Chaekyong saat festival sekolah berlangsung. Mendengar pernyataan itu, Yeri pun mulai memikirkan berbagai kemungkinan. Sementara itu, Sulgi mendatangi tempat penyimpanan abu Jena dan memecahkan kacanya dengan maksud mengambil abu Jena. Abu yang hendak diambilnya sebenarnya adalah abu Sujin. Sayangnya, sebelum ia berhasil melakukannya, alarm berbunyi, dan seseorang petugas segera datang menghampirinya. Di tempat lain, Sun Sim bertemu dengan Chaekyong dan memberikan obat secara gratis. Ia mengatakan bahwa Sulgi pernah meraih peringkat pertama berkat obat tersebut. Sun Sim pun menambahkan bahwa jika Chaekyong ingin mempertahankan posisinya, ia juga harus mengonsumsi obat itu. Sementara itu, Yeri bertemu dengan maminya yang menerimanya bekerja di klub malam. Mami ini memberikan tas bermerek mahal sebagai hadiah ulang tahunnya. Ia juga mengatakan bahwa ada seorang pelanggan di bar yang tertarik pada Yeri. Jika Yeri bersedia melayani pelanggan itu, maka ia berjanji akan menanggung seluruh biaya hidup dan uang sekolahnya. Kini, Yeri harus memutuskan apakah ia akan menerima tawaran tersebut atau tidak. Di sisi lain, ayah Jae akhirnya menemui Sulgi dan memintanya untuk mengembalikan abu tersebut. Namun, Sulgi menolak permintaan itu. Karena hal tersebut, ayah Jae menawarkan bocoran soal ujian nasional kepadanya sebagai imbalan. Sulgi pun dihadapkan pada dilema, apakah ia akan menerima tawaran tersebut atau tetap pada pendiriannya. Setelah itu, Sulgi menemui Jae di tempat di mana Jae biasa berenang. Ia mengungkapkan bahwa ayah Jae telah menawarkan bocoran soal kepadanya. Mendengar hal itu, Jae meminta Sulgi untuk menolak tawaran tersebut. Namun, Sulgi merasa marah dan mempertanyakan alasan Jae memintanya melakukan hal itu. Ia merasa Jae telah berubah dan ingin tahu apa yang sebenarnya sedang direncanakannya. Ia pun menuntut Jae untuk menjelaskan segalanya. Kini, Jae harus memutuskan apakah ia akan mengungkapkan kebenaran kepada Sulgi atau tetap merahasiakannya. Sesampainya di rumah, Jae kembali berbicara dengan ayahnya dan memintanya untuk tidak memberikan bocoran soal kepada Sulgi.
Namun, ayahnya justru menanggapinya dengan santai dan mengatakan bahwa hal itu tidak masalah. Baginya, memberikan bocoran soal hanyalah bagian dari persaingan yang sehat. 뭐 어떤 게 더 가치가 있을까? 딴소리 못하게. Keesokan harinya, dengan 100 hari tersisa sebelum ujian nasional, ayah Jae memberikan sebuah amplop kepada Sulgi dan memintanya untuk menunjukkan keseriusannya sebagai bagian dari timnya. Saat membukanya, Sulgi menemukan data lengkap tentang seorang guru matematika bernama Pak Minho. Dari data tersebut, ia mengetahui bahwa Minho memiliki hobi mengoleksi karya seni dan merupakan anggota komite penyusun soal ujian nasional. Di dalam amplop itu juga terdapat beberapa foto yang menunjukkan Minho tengah membawa banyak koleksi seni. Setelah membaca keseluruhan data tersebut, Sulgi akhirnya memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh ayah Jae. Sulgi menyadari bahwa satu-satunya cara untuk memeras Minho adalah dengan menggunakan foto-foto yang dimilikinya. Ia berpikir bahwa dengan gaji seorang guru, mustahil baginya untuk membeli semua koleksi seni tersebut. Karena itu, tanpa ragu, ia segera menemui Minho dan menyerahkan sebuah amplop. Dari kejauhan, seseorang diam-diam mengabadikan momen pertemuan mereka melalui kamera. Saat Minho membuka amplop itu, ekspresinya langsung berubah. Ia terkejut melihat foto-foto dirinya di dalamnya dan segera mempertanyakan maksud Sulgi serta apa yang sebenarnya diinginkannya. Di tempat lain, Chae-kyung tengah menunggu giliran untuk mengikuti wawancara seleksi masuk Fakultas Kedokteran Universitas Korea. Ia merasa gugup dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke toilet agar bisa menenangkan diri. Di dalam toilet, ia melakukan masturbasi, berharap cara itu bisa sedikit meredakan ketegangannya sebelum menghadapi wawancara penting tersebut. Keesokan harinya, di sekolah, Sulgi menjalankan tugasnya sebagai ketua kelas dengan membagikan formulir pendaftaran ujian masuk perguruan tinggi kepada seluruh siswi. Saat siswa-siswi sibuk mengisi formulir tersebut, Chae-kyung mengecek pengumuman hasil seleksi masuk Fakultas Kedokteran Universitas Korea. Namun, ia mendapati namanya tidak tercantum dalam daftar penerima jalur wawancara, membuatnya merasa kecewa. Sementara itu, Yeri tengah melihat ponselnya dengan wajah kesal. Sebuah artikel dengan foto yang diburamkan muncul di layar, menyebutkan bahwa seorang siswi SMA Jehwa yang bekerja di klub malam tengah dicari. Yeri merasa tersinggung dengan artikel tersebut dan kesal karena namanya bisa saja terseret. Saat semua siswi selesai mengisi formulir, mereka menyerahkannya kepada Sulgi. Namun, tanpa diketahui siapapun, Sulgi diam-diam membuang salah satu formulir. Meskipun tidak ada yang tahu milik siapa formulir yang ia buang itu, di sisi lain, Yeri kembali menjalankan aktivitasnya menjual obat-obatan di sekolah. Setelah meletakkan obat di tempat yang telah disepakati, ia bersembunyi untuk mengintai siapa yang akan mengambilnya. Ternyata, orang yang mengambil obat tersebut adalah Chae-kyung. Melihat hal itu, Yeri langsung mendekati Chae-kyung dan merebut obat tersebut darinya. Chae-kyung yang merasa kesal menegur Yeri dan menyindirnya yang bersikap seolah-olah lebih baik darinya. Ia mengatakan bahwa Yeri tidak perlu berpura-pura suci. Mendengar itu, Yeri langsung menuduh Chae-kyung sebagai orang yang telah menyebarkan artikel tentang siswi SMA Jehwa yang bekerja di bar. Namun, Chae-kyung membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang seperti Yeri, yang hidup dengan menjual rahasia orang lain. Pertengkaran pun terjadi di antara keduanya. Yeri yang emosi langsung menghancurkan obat tersebut dan memperingatkan Chae-kyung agar tetap diam jika masih ingin mengikuti bimbingan belajar rahasia. Di saat yang sama, Sulgi kebetulan melewati tempat itu dan mendengar percakapan mereka. Ia merasa bingung dengan ucapan Yeri, tetapi baik Yeri maupun Chae-kyung memilih untuk tidak menjelaskan apapun. Keduanya kemudian meninggalkan tempat itu tanpa memberi penjelasan kepada Sulgi. Malam harinya, Sulgi mendatangi rumah Chae-kyung dan terkejut saat melihat anjing peliharaan Jae ada di sana. Ia langsung berlari menuju tempat Jae berada untuk mencari tahu alasannya. Chae-kyung pun akhirnya menjelaskan bahwa Jae sendiri yang memintanya untuk mengadopsi anjing tersebut. Sebagai imbalan, Jae bersedia memberikan akses kepada Chae-kyung untuk mengikuti bimbingan belajar rahasia. Sulgi kemudian segera pergi ke kolam renang tempat Jae biasa menghabiskan waktu. Setibanya di sana, ia melihat Jae tengah bersiap melompat ke dalam air dengan posisi yang tinggi. Dengan cemas, ia memanggil Jae, tetapi Jae hanya menoleh dan tersenyum kepadanya. Pikiran Sulgi kembali ke kejadian sebelumnya. Saat itu, ia mendatangi Jae ke kolam renang dan bahkan sengaja melompat ke dalam air agar Jae mau berbicara dengannya.
Jae yang mengetahui bahwa Sulgi tidak bisa berenang, segera menyelamatkannya. Setelah Sulgi siuman, ia menyampaikan dugaannya bahwa Jae sengaja mendapatkan nilai rendah di ujian sebelumnya agar bisa meminta bocoran soal dari ayahnya. Ia mengira bahwa itu adalah cara Jae untuk membalas dendam terhadap ayahnya. Jae kemudian bertanya alasan Sulgi tetap menerima tawaran dari ayahnya meskipun sudah mengetahui rencananya. Sulgi tidak langsung menjawab, tetapi ia mengajak Jae untuk bekerja sama lagi. Jae akhirnya memberitahu Sulgi secara diam-diam bahwa mereka harus menjalankan rencana B, karena tampaknya ayahnya melakukan sesuatu yang berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini, ayah Jae telah mengirim perawat kepercayaannya dari pusat medis Jae untuk masuk ke dalam tim komite penyusun soal ujian nasional. Untuk saat ini, Sulgi dan Jae hanya bisa berkomunikasi secara tertutup sambil menyusun langkah selanjutnya dalam rencana mereka. Sulgi dan Jae saling berkomunikasi melalui surat. Dalam suratnya, Jae menyampaikan bahwa Sulgi sebenarnya tidak membutuhkan bocoran soal ujian, karena ia yakin Sulgi akan berhasil dalam ujian nasional dan diterima di Universitas Korea seperti yang diimpikannya. Selain itu, sebuah fakta mengejutkan pun terungkap, formulir pendaftaran ujian yang kemarin dibuang oleh Sulgi ternyata adalah miliknya sendiri. Jae yang melihat kejadian itu diam-diam mengambil formulir tersebut dan menyerahkannya kembali ke kantor guru. Jae juga mengungkapkan bahwa obat yang ia berikan kepada Sulgi selama ini hanyalah vitamin. Setelah mengetahui semua ini, Sulgi merasa terharu. Ia semakin yakin bahwa persahabatannya dengan Jae adalah hubungan yang tulus. Tak lama kemudian, Sulgi kembali bertemu dengan Sun Sim. Dalam pertemuan itu, Sun Sim mengaku bahwa dialah yang telah menyayat ban mobil ibu tiri Sulgi atas perintah ayah Jae. Mengetahui hal ini, Sulgi justru menawarkan kerja sama baru kepada Sun Sim. Ia memberikan daftar pelanggan VIP yang biasa membeli obat dari Jae, orang-orang kaya yang bisa mendatangkan banyak keuntungan bagi Sun Sim. Adegan kemudian berpindah ke 1 hari sebelum ujian nasional, tepat di lokasi pembuatan soal ujian. Mingho sedang bermain bola bersama timnya, tetapi tiba-tiba ia pura-pura terjatuh. Segera, seorang perawat dari pusat medis Jae datang untuk merawatnya. Saat mereka hanya berdua di dalam klinik, Mingho memberikan bocoran soal ujian kepada perawat tersebut. Perawat itu segera memasukkan soal ke dalam sebuah kapsul, tetapi tiba-tiba, ia menyayat betis Mingho begitu saja. Mingho yang kesakitan langsung berteriak, membuat para penjaga berdatangan. Perawat itu lalu meminta para penjaga untuk segera memanggil ambulans dari rumah sakit. Segeralah ayah Jae berangkat ke lokasi pembuatan soal ujian bersama dengan ambulans. Ketika petugas di sana tengah memeriksa tas medis yang dibawa ayah Jae, perawat secara diam-diam memberikan bocoran soal ujian kepadanya. Namun, tanpa mereka sadari, kejadian ini disaksikan oleh Sun Sim yang telah menyamar sebagai sopir ambulans. Di dalam ambulans itu, ternyata ada Sulgi juga. Sebelumnya, Sulgi telah memberitahu Sun Sim tentang rencana ayah Jae mencuri soal ujian. Karena itulah, mereka mencuri ambulans untuk mendapatkan bocoran soal tersebut. Kini, Sun Sim membawa ayah Jae ke sebuah hutan dan mengancamnya dengan pisau, sementara Sulgi mengambil kapsul yang berisi bocoran soal ujian. Namun, di saat yang sama, Jae tiba-tiba muncul dan meminta Sulgi menyerahkan kapsul tersebut kepadanya. Bukannya menurut, Sulgi malah langsung menelan semua kapsul itu. Melihat hal itu, Jae tanpa ragu mendekati Sulgi dan langsung membiusnya. Adegan berpindah ke ruang operasi, di mana Sulgi tengah terbaring menunggu prosedur dilakukan. Ponsel Sun Sim terus dibanjiri pesan dari para pelanggan yang menuntut bocoran soal ujian. Karena merasa terdesak, Sun Sim kembali mengancam ayah Jae, memaksanya segera mengoperasi Sulgi untuk mengeluarkan kapsul tersebut. Namun, dengan santai, ayah Jae menolak melakukannya. Dalam situasi yang semakin genting, Jae akhirnya mengajukan diri untuk melakukan operasi. Meski terdengar gila, ia benar-benar melakukannya. 8 jam sebelum ujian nasional dimulai, Jae berhasil mengeluarkan kapsul dari tubuh Sulgi. Saat Jae hendak membaca isi bocoran tersebut, Sun Sim tiba-tiba merebutnya. Di luar ruang operasi, sudah berbaris para pelanggan Sun Sim yang siap membeli bocoran soal ujian. Di antara mereka, Chaekyong dan Ara juga ada di sana, menunggu giliran mereka. Saat Jae menunggu Sulgi siuman, ayah Jae tiba-tiba mendatanginya dan memberikan sebuah kapsul.
Ternyata, kapsul itu berisi bocoran soal ujian yang asli. Tentu saja hal ini membuat Jae merasa kesal karena ayahnya hanya ingin mengujinya dan menyalahkan semua ini ke Jae. Keesokan paginya, saat ujian nasional dimulai, Ara dan Chaekyong mengalami tekanan luar biasa. Mereka panik karena soal ujian yang mereka kerjakan ternyata berbeda dengan bocoran yang mereka beli dari Sunsim. Sementara itu, Sulgi tidak datang ke ujian karena masih belum siuman. Setelah ujian selesai, Yeri dan Chaekyong keluar melalui pintu belakang sekolah. Saat itu, Mami Yeri tiba-tiba muncul dan langsung menangkap Yeri, lalu menyeretnya untuk kembali bekerja di bar. Yeri sebenarnya menolak ajakan tersebut, tetapi maminya terus memaksanya. Melihat hal itu, Chaekyong segera menghentikan mami tersebut dengan menyebutkan aturan hukum yang ia ketahui. Akhirnya, Yeri pun dibebaskan. Setelah itu, Yeri dan Chaekyong mengobrol bersama. Yeri mengatakan bahwa ia sudah berhenti bekerja di bar karena tidak ingin menyerahkan tubuhnya hanya demi uang. Chaekyong terkejut mendengar bahwa Yeri masih perawan. Yeri pun menyarankan agar Chaekyong masuk fakultas hukum daripada fakultas kedokteran. Di tempat lain, Sunsim akhirnya dikepung oleh para konsumennya yang merasa tertipu karena bocoran soal ujian yang ia jual ternyata salah. Kita lalu dibawa ke 3 minggu kemudian, di mana Jae diwawancarai oleh media karena berhasil meraih nilai sempurna dalam ujian nasional. Begitu juga dengan ayah Jae yang diundang di sebuah acara televisi karena prestasi putrinya. Pada malam harinya, Jae mendatangi kamar Jena sambil mengenakan rompi pelampung. Ia kemudian mengajak Jena untuk melompat ke sungai, bahkan menyiarkan aksinya secara langsung di media sosialnya. Berita ini langsung viral dan ayah Jae yang sedang diwawancarai juga ikut terkejut akan berita putrinya tersebut. Tim penyelamat segera mencari Jae di tempat kejadian. Sulgi, Chaekyong, dan Yeri pun datang ke lokasi, tetapi tim penyelamat hanya menemukan Jena. Frustrasi, Sulgi berteriak-teriak meminta tim penyelamat agar terus mencari Jae. Setelah itu, terungkap bahwa saat Jae melakukan operasi pada Sulgi, ia telah merekam semuanya dan bahkan menyiarkannya untuk membongkar kejahatan ayahnya. Media pun langsung heboh memberitakan bagaimana Jae telah melakukan operasi ilegal, mencuri soal ujian nasional, dan melakukan berbagai aksi lainnya dengan bantuan sang ayah. Lebih lanjut, media juga mengungkap bahwa ayah Jae tidak hanya mencuri soal ujian nasional tahun 2025, tetapi juga tahun sebelumnya. Bahkan, dalam prosesnya, ia menghabisi nyawa ayah Sulgi. Fakta bahwa ayah Jae juga menjadi dalang di balik kematian Jena pun terungkap. Akhirnya ayah Jae ditangkap oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 6 bulan kemudian, ayah Jae masih terus mencari Jae, bahkan selalu memeriksa setiap jasad baru yang ditemukan. Sementara itu, Yeri ditawari oleh produser terkenal untuk menjadi penulis karena keberaniannya menulis kecurangan ujian nasional sekolahnya. Chaekyong akhirnya memilih untuk masuk jurusan hukum, dan Sulgi kembali belajar agar bisa mengikuti ujian paket C dan melanjutkan kuliah. Suatu malam, saat Sulgi sedang belajar, ia tiba-tiba bermimpi tentang Jae. Ia pun bergegas keluar rumah dan menemukan sebuah kotak di depan rumahnya. Di dalamnya terdapat sepasang sepatu dan sebuah amplop berisi gantungan kunci Universitas Korea. Melihat itu, Sulgi yakin bahwa sepatu tersebut adalah pemberian Jae. Di dalam amplop itu juga ada sebuah foto jembatan panjang dengan laut terbentang di depannya. Sulgi tersenyum melihatnya, sementara itu, di jembatan yang sama, Jae terlihat bermain skateboard dan tersenyum. Drama ini pun berakhir di sini.